Bab 71, Rumah Adipati Harimau Putih. Perbatasan barat Kekaisaran Luo Bintang. Itu sudah sangat dalam hingga malam hari sehingga kamu tidak bisa melihat bintang-bintang atau bulan lagi. Bahkan, itu sangat gelap sehingga, di hutan belantara, Anda bahkan tidak bisa melihat tangan Anda jika Anda memegangnya di depan wajah Anda. Waktu malam ini adalah bagian paling gelap dari malam itu, karena tepat sebelum matahari terbit di timur yang jauh, dan hari baru akan dimulai. Tetapi pada saat itu, cahaya putih memotong langit, meninggalkan ekor yang sangat bersinar, sepertinya langit tiba-tiba terbelah menjadi dua. Cahaya putih ini tampak seperti meteor yang turun ke bumi. Namun, itu tampaknya melambat saat jatuh. Tiba-tiba, itu tumbuh lebih besar, dan cahaya putih berubah menjadi platform besar yang berdiameter puluhan meter. Setelah itu, beberapa bentuk hitam perlahan turun ke bumi dari platform. Oh, suara orang muntah terus-menerus menggema di udara malam. Begitu cahaya putih menghilang, selusin figur yang muncul entah itu mengejutkan, berjongkok di tanah, atau bersandar pada batang pohon. Selain itu, lebih dari separuh dari mereka dalam proses muntah. Kamu semua memiliki beberapa keahlian. Suara serak bergema. Seorang lelaki tua dengan pakaian berminyak maju ke depan, sebuah labu besar di tangan. Setelah itu, dia meneguk alkohol. Pria ini adalah salah satu penatua di Paviliun Dewa Laut Suci dari Akademi Shrek, dan juga komandan penjaga Shrek, Penatua Xuan. Semua tokoh berwajah pucat yang saat ini muntah-muntah jelas adalah siswa yang dibawanya. Bahkan orang-orang seperti Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dalam keadaan menyesal, mereka mengalami kesulitan menekan cairan lambung mereka. Hekaitu dan Su Sanshi berada dalam kondisi terburuk dari mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka hampir tidak mampu menekan empedu mereka. Siapa yang menyuruh mereka memiliki tubuh terbesar di antara para murid di halaman luar? Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semua muntah beberapa kali. Untungnya, Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki perlindungan dari Golden Light Left Arm Bone yang terakhir, yang telah menopang dirinya sendiri dengan Haodong Power mereka yang terus-menerus beredar selama perjalanan yang bergejolak. Dengan demikian, mereka sedikit lebih baik daripada yang lain. Huo Yuhao, Wang Dong, dan yang lainnya di tim persiapan berpikir bahwa teman sekolah mereka sangat kuat. Namun, dibandingkan dengan Penatua Xuan, semua orang dari tim resmi tidak ada artinya. Penatua Xuan telah membawa 15 dari mereka ke sini sendirian, dia mempertahankan kecepatan luar biasa itu selama lebih dari 4 jam, melintasi apa yang tampak lebih dari 1.500 mil. Selain itu, jika Anda membandingkan penampilannya saat ini dengan sebelum dia mulai, Anda tidak akan menemukan perbedaan. Ini mungkin ada hubungannya dengan alat roh tipe terbangnya, tetapi alasan utama adalah karena kekuatan jiwa Penatua Xuan yang tak terbatas. Tentu saja, alat jiwanya juga merupakan faktor penting, bahkan jika itu adalah Penatua Xuan, dia tidak akan bisa terbang sambil membawa lebih dari 10 orang begitu lama hanya dengan kekuatannya sendiri. Dari ini, harus dilihat betapa pentingnya alat jiwa bagi benua Douluo. Dai kecil, Penatua Xuan dengan malas memanggil. Wajah Dai Yueheng berkedut, tetapi dia masih melangkah maju dan dengan hormat berkata, Penatua Xuan. Penatua Xuan berkata, ketika saya turun ke tanah sekarang, itu menciptakan keributan besar. Tentara seharusnya sudah menemukan kita sekarang. Saat ini kami hanya berjarak sekitar 25 km dari pasukan barat Kekaisaran Bintang Luo. Mereka mungkin akan mengirim seseorang ke sini segera. Pergi dan rawat sementara aku tidur siang. Tubuhmu akan menjadi lemah ketika orang tuamu sepertiku. Untungnya, makanan hari ini cukup baik. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya yang bergumam menghilang tanpa jejak. Seperti yang diharapkan, beberapa sosok turun dari langit tidak lama kemudian. Mereka menuju ke arah mereka. Dai Yueheng mengangkat tangannya ke arah langit, lalu meninju udara. Segera setelah itu, bola cahaya putih muncul sekitar 3 meter di atas kepalanya, lalu perlahan-lahan menyebar ke atas dan berubah menjadi lingkaran putih. Sosok-sosok yang turun dari langit segera mengunci posisi mereka, dan total 30 orang yang mengenakan baju kulit hitam ketat mendarat di tanah. Alat jiwa tipe terbang yang mereka kenakan juga berwarna hitam, meskipun mereka sedikit berbeda dari yang kelompok Shrek sebelumnya terima dari tentara. Kualitas mereka tampaknya sebanding dengan yang diproduksi oleh Hekaitu. Ketika mereka sampai di tanah, mereka dengan cepat mengelilingi kelompok Shrek. Pemimpin mereka, seorang lelaki tua dengan ekspresi dingin,
kemudian melangkah maju. Siapa kamu dan mengapa kamu menggunakan alat jiwa tipe terbang untuk mendekati pasukan kita? Setelah dia mengatakan ini, orang tua dan tentara semua melepaskan jiwa bela diri mereka. Daerah sekitarnya langsung menyala dari pancaran cincin jiwa mereka yang mempesona. Yang mengejutkan adalah bahwa orang tua di depan adalah seorang sage jiwa. Dia memiliki 3 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Meskipun itu bukan kombinasi terbaik, itu masih sangat luar biasa. Semua master jiwa yang dibawanya semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa juga. Selain itu, ada juga beberapa raja roh di antara mereka. Namun, yang termuda di antara mereka berusia 30-an. Kepala harimau putih yang terukir pada baju kulit mereka memancarkan cahaya putih pucat di bawah cahaya cincin jiwa mereka. Kepalanya sangat besar, dan menutupi sebagian besar baju besi kulit. Itu tampak seperti manusia dan cukup menakjubkan. 30 orang, yang semuanya setidaknya adalah leluhur jiwa, ini benar-benar pamer kekuatan. Tidak mengherankan bahwa mereka bisa tiba begitu cepat menggunakan alat jiwa tipe terbang. Old Du, kamu tidak mengenaliku. Dai Yueheng tersenyum ketika dia melangkah maju. Orang tua itu langsung terkejut. Dia menyorotkan cahaya cincin jiwanya ke wajah Dai Yueheng dan dengan cermat memeriksanya. Ketika dia mengkonfirmasi siapa itu, dia sedikit terkejut. Ah, itu tuan muda. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan siapa orang-orang ini? Petik 2. Mereka juga siswa Akademi Shrek. Dai Yueheng menjawab dengan senyum tipis. Aku mengirim surat kepada ayah sebelumnya. Apakah dia ada di sini sekarang? Petik 2. Orang tua di depan rumah Dai Yueheng adalah anggota Istana Adipati Harimau Putih yang dikenal sebagai Du Leixi. Dia menemani Duke Harimau Putih melalui beberapa bidang yang berbeda, dan telah memperoleh prestasi luar biasa. Selain kekuatan besarnya, ia juga memiliki gelar Viscount di Star Luo Empire. Alasan dia menyebut Dai Yueheng, tuan muda, daripada bangsawan muda, adalah karena aturan ketat keluarga Dai. Agar seseorang dapat mewarisi gelar adipati, mereka harus menjadi yang paling menonjol dari semua putra konsekuen Duke. Karena itu, meskipun sudah dewasa, Dai Yueheng masih perlu mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mewarisi gelar. Ini juga mengapa 2 putra lainnya dari keluarga Dai berusaha sangat keras untuk menjadi lebih kuat, karena mereka adalah satu-satunya 2 putra dari istri utama Duke. Adapun anak-anak Gundik, hanya Huo Yuhao yang ada. Namun, pada titik ini, bahkan Duke Harimau Putih sendiri pasti sudah melupakannya. Du Leixi mengangkat tangannya, setelah itu semua prajurit menarik jiwa bela diri mereka. Saya melihat, komandan harus berada di kamp militer. Dia seharusnya sudah bangun untuk latihan paginya. Saya akan memimpin Anda dan teman Anda kepadanya. Petik 2. Dai Yueheng tersenyum pahit. Lihat saja kami, apa kamu benar-benar berpikir kita bisa bepergian seperti kita? Mari kita istirahat sebentar, kita akan melihat ayah begitu kita sudah pulih. Petik 2. Du Leixi berkata, baik. Saya akan mengirim seseorang untuk membuat laporan kepada Duke, kemudian memanggil bawahan Soul King peringkat dan mengatakan kepadanya beberapa hal untuk disampaikan. Raja Jiwa melompat setelah Du Leixi selesai dan menggunakan alat jiwa berjenis terbang untuk kembali ke kamp militer. Meskipun isi perutnya saat ini berantakan, ketika Huo Yuhao mendengar diskusi antara Dai Yueheng dan Du Leixi, suasana hati Huo Yuhao berubah drastis. Wajah pucatnya menjadi merah karena kegembiraan yang dia rasakan. Dia tidak membayangkan bahwa dia akan bisa bertemu orang itu sementara berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Elite Benua Jiwa. Apakah dia benar-benar dapat melihatnya? Setengah dari hidupnya berasal dari pria ini. Namun, sejak hari ia dilahirkan, ia belum pernah melihat ayah ini. Ingatan Huo Yuhao tentang dirinya terdiri dari satu gambar, itu adalah gambar dirinya yang digunakan ibunya untuk menggambar di tanah dengan dahan pohon. Ketika dia punya, mata ibunya akan menjadi penuh kelembutan dan pengabdian. Huo Yuhao ingat ibunya mengatakan bahwa fakta bahwa dia bisa tinggal bersamanya dan melahirkan putranya adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Dia tidak akan menyesali tindakannya, bahkan jika dia tidak pernah bisa melihatnya lagi. Apakah dia benar-benar orang yang hebat? Huo Yuhao mengepalkan tangannya begitu erat sehingga kukunya meninggalkan bekas yang dalam di telapak tangannya. Apakah dia akan mengenali Anda? Wang Dong berbisik lembut ke telinga Huo Yuhao. Hanya dia yang mengetahui rahasia latar belakang Huo Yuhao. Karena itu, dia sedikit cemas sekarang, dia mengkhawatirkan Huo Yuhao.
Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana dia bisa mengenalinya jika dia belum pernah melihatnya? Di dalam rumah adipati, dia tidak lebih dari tukang kecil yang lebih rendah dari pelayan rumah tangga. Terlebih lagi, penampilannya telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi selama setahun terakhir. Wang Dong bisa melihat bahwa tubuh Huo Yuhao sekencang kawat. Karena itu, ia mengingatkannya dengan suara rendah, menunggu 10 tahun untuk membalas dendam tidak terlalu lama bagi orang bijak. Yuhao, cobalah untuk sedikit tenang. Petik 2. Aku tahu. Huo Yuhao mengangguk. Dia tahu bahwa dia harus tetap tenang. Namun, melakukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setelah 2 jam istirahat, mereka lebih atau kurang pulih dari efek penerbangan mereka. Kulit mereka masih jelek, tetapi mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka. Saat ini, bahkan jika kelezatan sejati diletakkan di depan mereka, mereka bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Dai Yueheng memberitahu semua orang tentang Du Leixi dan latar belakang guru jiwa lainnya. Mereka semua adalah prajurit yang secara pribadi dipilih oleh Duke Harimau Putih, pengawal Harimau Putih. Mereka hanya mengikuti perintah Duke, dan juga tinggal di Dux Mansion. Dari mereka yang berada dalam pengawal macan putih, semua orang setidaknya adalah penatua jiwa. Selain itu, keluarga seseorang harus memegang posisi di dalam istana Duke selama setidaknya 3 generasi sebelum seseorang memenuhi syarat untuk menjadi salah satu pengawal macan putih. Karena itu, selain mereka sangat kuat, mereka juga sangat setia. White Tiger Bodyguard memiliki total 500 anggota dan merupakan kartu truf terbesar White Tiger Duke. Mereka memiliki beberapa jenis alat jiwa, dan mereka selalu ada di sisi Duke. Kemanapun dia pergi, mereka pergi. Tentu saja, perawatan yang mereka terima juga yang terbaik. Setiap orang dari mereka memiliki tempat tinggal mereka sendiri di dalam istana Duke. Dengan demikian, jelas betapa pentingnya mereka bagi Duke. Ketika dia tinggal di dalam rumah adipati, Huo Yuhao juga telah melihat pengawal macan putih beberapa kali. Tetapi karena statusnya saat itu, mustahil baginya untuk mendekati mereka. Sekarang setelah mereka pulih, semua orang sekali lagi naik ke udara. Setelah disiksa oleh Penatua Xuan, mereka semua mulai menikmati perasaan terbang perlahan. Paling tidak, warna kulit mereka agak membaik dari melakukannya. Jika seseorang menggunakan kecepatan Penatua Xuan sebelumnya bersama dengan kekuatan dan alat jiwanya yang terbang sebagai referensi, mereka akan dapat menghitung bahwa Penatua Xuan akan dapat melakukan perjalanan ke sudut manapun dari seluruh benua Douluo dalam waktu seminggu. Huo Yuhao menjadi semakin ingin tahu tentang kekuatan sejati Penatua Xuan. Yang terakhir seharusnya tidak sembarang judul Douluo, kemungkinan bahkan Din Dekan Shaoze tidak akan mampu bersaing dengan Penatua Xuan dalam kultivasi sendirian. Pada saat itu, langit sudah mulai mencerahkan, matahari terbit dari timur dan memandikan tubuh mereka dengan cahaya kemasan. Sebuah kam militer besar perlahan muncul di depan mereka. Kam ini didirikan tepat di sebelah pegunungan, sementara beberapa kam lagi terlihat di pegunungan Mingdou sendiri. Kata, kam militer, agak tidak akurat, dinding-dinding kapas yang bergelombang di sebelah barat kam itu tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya hampir 50 meter. Seberapa besar proyek ini? Meskipun belum siang hari, sejumlah gerbong militer yang membawa batu dari gunung masih bisa dilihat. Pada saat itu, Dai Yueheng terbang relatif dekat dengan Huo Yuhao. Hubungan mereka semakin dalam setelah pembicaraan mereka sebelumnya. Dia tersenyum dan bertanya, "Yuhao, apakah ini pertama kalinya Anda mengunjungi kamp tentara?" Huo Yuhao mengangguk. Tampaknya terbiasa dengan masalah ini, Dai Yueheng menjelaskan, "Wilayah selatan, timur, dan tenggara Kekaisaran Bintang Luo kita berbatasan dengan lautan. Kami berada di urutan kedua setelah Kekaisaran Sun Mun. Tentara kami terdiri dari 2 sub-tentara, Tentara Timur dan Tentara Utara. Dari jumlah tersebut, Tentara Timur adalah yang paling penting, karena harus menjaga terhadap Kekaisaran Sun Mun. Total kekuatan militernya sekitar 500.000. Petik 2. Pegunungan Mingdou memiliki medan yang berbahaya dan terus berubah, menjadikannya sangat sulit bagi pasukan untuk bergerak. Selain itu, setiap negara sekarang memiliki master jiwa khusus yang mengintai pegunungan setiap hari. Baik Kekaisaran Sun Mun dan Kekaisaran kita menempatkan pasukan kita di bagian dataran rendah yang relatif menguntungkan bagi mereka, yang hanya ada 3 di seluruh pegunungan. Pegunungan itu sendiri menyebar ke arah selatan,
dan menempati hampir 2/3 dari perbatasan. Sepertiga lainnya adalah hutan yang mengandung binatang buas yang ukurannya sekitar setengah dari Great Stardew Forest. Hutan ini dikenal sebagai hutan Great Mingdao, dan merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai binatang buas. Tidak berbahaya bagi kita para penguasa jiwa seperti Great Stardew Forest, tapi itu bahkan lebih berbahaya daripada yang pertama untuk tentara. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa jiwa binatang buas di sana bahkan lebih agresif daripada yang ada di hutan Great Stardew. Karena ini, kami menempatkan pasukan kami di bagian dataran rendah pegunungan Mingdao yang relatif rendah. Oh, benar, Yu Hao? Aku belum menanyakan ini padamu, tapi dari mana asalmu? Petik 2. Huo Yu Hao awalnya agak tenang ketika dia mendengar penjelasan Dai Yueheng, tetapi ekspresinya berubah lagi ketika dia mendengar pertanyaan ini. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, aku juga warga Kekaisaran Bintang Luo. Oh, bagian mana dari Kekaisaran Luo Star? Saya tidak berpikir bahwa kita akan menjadi sesama warga negara. Senyum di wajah Dai Yueheng tumbuh jauh lebih besar. Sebuah desa kecil dekat Star Luo City, Huo Yu Hao menjawab, saya yakin Anda tidak akan pernah mendengarnya. Dai Yueheng terkekeh. Bahkan lebih baik, tidak hanya kita sesama warga, kita bahkan dari daerah yang sama. Saya juga tumbuh di dekat kota Star Luo. Petik 2. Ketika keduanya berbicara satu sama lain, mereka tiba di kamp tentara. Namun, pengawal macan putih yang memimpin jalan tidak turun. Du Leixi, yang memimpin bungkusan itu, mengangkat tangan kanannya dan melepaskan sesuatu yang mirip dengan suar yang melepaskan serangkaian cahaya warna-warni. Setelah itu mereka terus maju tanpa terhalang. Namun, Huo Yu Hao dapat mengatakan dengan ketajaman visualnya bahwa sejumlah besar benteng pertahanan segera bereaksi ketika mereka mendekati barak. Suasana yang suram tampaknya telah menyelimuti seluruh kamp. Meskipun masih pagi, sejumlah besar tentara sudah memulai latihan-latihan mereka. Bukan saja mereka tertib, tetapi mereka juga mengeluarkan udara yang menakjubkan, mereka tampak seperti sekawanan singa berdarah besi. Tentara Timur memiliki pasukan paling elit dalam Kekaisaran Luo Star, kata Dai Yueheng dengan bangga. 100.000 pria dari Legiun Tengah yang kau lihat di depan kita adalah elit di antara para elit. Meskipun Huo Yu Hao belum pernah melihat ayah kandungnya sebelumnya, dia masih agak sadar akan pekerjaan batin dari pangkat putih macan putih. Sebagai marsal dari Kekaisaran, Duke Macan Putih memerintahkan Angkatan Darat Timur. Pada saat yang sama, ia juga komandan Legiun dari Legiun Pusat Angkatan Darat Timur. Jumlah kepercayaan yang dimiliki keluarga Kekaisaran Star Luo Empire dalam dirinya dapat dilihat dari ini. Seharusnya, 100.000 orang di Legiun Tengah cukup untuk menyaingi kekuatan pertempuran gabungan dari semua prajurit lain di Kekaisaran Luo Star. Meskipun ini agak berlebihan, kekuatan Legiun Pusat dapat dilihat dengan jelas dengan sekali lirikan. Mereka terbang melewati satu barak demi barak. Begitu mereka terbang selama hampir 15 menit lebih, tenda kulit besar muncul di bidang penglihatan mereka. Tenda kulit ini jauh lebih besar dari tenda tentara lainnya. Selain itu, bentuknya heksagonal, dan seluruhnya terbuat dari kulit coklat gelap. Tidak ada banyak penjaga di sekitarnya. Hanya 2 regu pengawal macan putih, yang masing-masing berjumlah sekitar 30, berpatroli di sekeliling. Tatapan Huo Yu Hao dengan cepat mendarat di satu orang yang berdiri di depan tenda besar. Meskipun sosok mereka agak tidak jelas, dia masih bisa merasakan tekanan mengejutkan dari mereka. Itu adalah semacam tekanan tirani yang datang dari kombinasi kultivasi yang kuat dan aura pembantaian. Orang itu tampaknya melatih tinjunya, meskipun dia belum melepaskan jiwa bela dirinya. Gerakannya sederhana dan ringkas, namun ledakan udara teredam akan muncul setiap kali dia menekan keluar. Du Leixi, yang terbang di depan, melambat, lalu turun bersama semua orang di belakangnya. Mereka mulai merasakan fluktuasi keras di udara ketika mereka berada 100 atau meter di udara. Huo Yu Hao memfokuskan pandangannya dan bisa melihat dengan jelas pria di depan mereka. Dia saat ini menghadap ke arah mereka, rambut emasnya berkibar bebas di angin. Bagian atas tubuhnya telanjang, yang memperlihatkan otot-ototnya yang kasar dan berwarna tembaga. Sosoknya yang tinggi-tingginya hampir 2 meter, dan orang bisa melihat betapa teguhnya wajahnya yang dipahat dari samping. Gerakannya yang tampaknya lambat memiliki tempo yang sangat alami dan mengalir ke mereka. Setiap langkah yang diambilnya dan setiap pukulan yang dilepaskannya diikuti oleh ledakan udara yang teredam.
Undulasi yang berani dari ki dan darah yang dilepaskannya telah mencapai puncak, yang pada gilirannya menyebabkan Huo Yuhao merasakan darahnya sedikit bergolak saat dia terus menatap. Lelaki itu perlahan menarik tinjunya, lalu berdiri tegak seolah dia merasakan kedatangan mereka. Dia menghembuskan napas, menghirup dalam-dalam, lalu melepaskan raungan seperti singa. Angin ribut langsung meletus dalam beberapa ratus meter di sekitar tenda kulit, itu benar-benar menyerupai keturunan singa yang sebenarnya. Aura keras yang datang darinya menyebabkan setiap murid Shrek Academy merasakan rambut mereka berdiri tegak. Tekanan yang dipicu Ma Xiaotao selama pertempuran sudah relatif mencengangkan, tapi dia masih agak jauh dari pria jangkung di depan mereka. Apakah itu dia? Huo Yuhao tertegun, dan segala macam perasaan campur aduk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak pernah berharap bertemu ayahnya dalam situasi seperti itu. Apakah ini laki-laki yang tidak bisa dilupakan oleh ibunya? Pria yang tidak ia sesali, bahkan ketika ia terbaring di ranjang kematiannya. Ketika semua orang perlahan-lahan mendarat, Du Leixi yang terkemuka sudah melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Marshal, Tuan Muda dan orang-orang dari Akademi Shrek telah tiba." Semua orang dapat melihat penampilannya sepenuhnya pada saat ini, dia tidak melihat lebih dari 30 hari, dan fitur wajahnya benar. Mata birunya yang dalam masing-masing berisi murid yang berkedip-kedip. Dia tampak agak kurus, namun seluruh tubuhnya memancarkan perasaan metalik. Ini terutama benar dari tatapannya, yang berkedip seperti pisau besar saat menyapu semua orang, yang menyebabkan mereka tanpa sadar berhenti bergerak. Namun, pandangannya cepat berubah hangat. Tampan, gagah, tinggi, dan temperamen berdarah besi. Ketika mereka melihatnya, bahkan surga yang terpilih dari Shrek Academy merasa ingin melayaninya. Kemegahan luar biasa berulang kali berkedip di mata Ma Xiaotao, pria seperti baja seperti ini hanyalah tipenya. Dai Yueheng melangkah keluar dari barisan, lalu mengambil beberapa langkah cepat ke depan. Dia berlutut di depan pria jangkung itu, lalu berkata dengan hormat, "Ayah." Tidak ada keraguan tentang itu, pria jangkung di depan mereka pasti dewa perang berdarah besi saat ini yang berdiri di atas semua orang di Kekaisaran Luo Bintang, Dai Hao. Dia juga ayah Dai Yueheng dan Dai Huabin, serta ayah Huo Yuhao. Saat Dai Yueheng mengucapkan kata, "Ayah," Huo Yuhao merasakan semua darah di tubuhnya melonjak ke kepalanya. Matanya langsung memerah, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan banjir emosi yang dia rasakan. Itu dia, itu dia. Ini adalah orang yang dilukai ibuku, tetapi tidak bisa melupakan. Dia adalah ayah yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itu benar-benar dia. Wajah tersenyum ibunya langsung memenuhi setiap sudut laut spiritual Huo Yuhao, dan dia hampir mulai menangis. Wang Dong diam-diam melangkah ke samping, menghalangi Huo Yuhao dari pandangan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, berencana untuk menenangkannya dengan meraih lengan bajunya. Namun, dia tidak berpikir bahwa tangannya kebetulan akan meraih area khusus Huo Yuhao. Tubuh Wang Dong menegang, dan dia segera melepaskan seolah-olah dia tersengat listrik. Wajah cantiknya langsung berubah merah padam, tapi untungnya semua orang telah terpikat oleh Duke Harimau Putih. Namun anehnya, cengkeramannya sangat efektif. Huo Yuhao hanya merasakan tubuh bagian bawahnya menegang, dan matanya yang awalnya berkaca-kaca menghilang. Perasaan campur aduk di matanya kemudian berubah menjadi perasaan takjub. Meskipun Wang Dong tidak menggunakan banyak kekuatan, perasaan diserang menyebabkan dia bangun dengan gemetar. "Apa yang kamu lakukan?" Huo Yuhao berbisik heran. Wang Dong bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Bangunkan kamu sedikit. Lalu, apakah kamu ingin aku meraih bagian tubuhmu ketika aku membangunkanmu lain kali?" Abaikan. Terlepas dari apa yang telah terjadi, hati Huo Yuhao telah stabil sedikit setelah gangguan ini. Selanjutnya, dia dan Wang Dong berdiri di belakang, yang membuat tindakan mereka sulit untuk diperhatikan. Pada saat itu, Dai Yueheng berdiri dan membisikkan beberapa kata kepada Duke Macan Putih Dai Hao, yang kemudian mengambil beberapa langkah besar dan tersenyum. "Salam untuk Guru Wang Yan dan berbagai siswa berbakat dari Akademi Shrek. Salam kepada Tuan Duke." Wang Yan memimpin murid halaman dalam dan murid halaman luar di belakang mereka membungkuk ke Duke Macan Putih. Sang Duke bukan hanya marshal, dia juga berdiri di puncak bangsawan di seluruh benua. Tentu, mereka sopan santun tidak bisa kurang. White Tiger Duke berjabat tangan dengan Wang Yan, lalu berkata, "Semuanya, silakan masuk. Biarkan marshal ini bertindak sebagai tuan rumah sekarang." Petik 2. Wang Yan tersenyum,
lalu menjawab dengan sikap tidak patuh atau sombong, tidak perlu untuk Lord Duke bersikap sopan. Kami datang saat ini untuk melaksanakan misi kami. Itu akan cukup jika Lord Duke bisa memberikan kita beberapa petunjuk untuk membantu kita. Kami tahu bahwa Anda memiliki banyak masalah yang harus dihadapi setiap hari, jadi kami tidak akan terlalu merepotkan Anda. Petik 2. White Tiger Duke tidak berusaha untuk tetap, dia hanya mengangguk sedikit. Karena itu masalahnya, Penatua Du, Anda bertanggung jawab untuk mengurus tamu-tamu terhormat ini. Jika ada di antara Anda yang ingin bergabung dengan pasukan begitu Anda lulus, Legiun Tengah dari Tentara Barat Star Luo Empire, saya akan selalu memiliki gerbang terbuka untuk Anda. Anda mungkin tidak dibayar dengan sangat baik di sini. Namun, ini adalah pilihan terbaik bagi pria yang ingin mencapai sesuatu dalam hidup. Petik 2. Mas Xiao Tao tiba-tiba berbicara, Tuan Duke, apakah Anda memandang rendah kami perempuan? White Tiger Duke sedikit terpana. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak keheranan di wajahnya ketika melihat Mas Xiao Tao. Dari sudut pandangnya, wanita muda dan cantik di depannya memegang aura liar. Selain itu, dia jelas tidak lemah. Bukannya aku meremehkanmu, tetapi karena ada banyak ketidaknyamanan bagi wanita di barak. Namun, kultivasi Anda adalah secangkir teh lagi. Jika Anda bersedia mengikuti marsal ini setelah lulus, saya merasa terhormat untuk menerima Anda. Petik 2. Mas Xiao Tao mengungkapkan senyum yang cemerlang, lalu tetap diam, dia terlihat sangat senang. Wang Yan agak tidak berdaya. Meskipun dia adalah pemimpin kelompok dalam nama, dia masih kalah dengan Mas Xiao Tao dalam hal budidaya. Secara alami, dia tidak bisa membatasi siswa yang brilian seperti dia. Dia meminta maaf berkata, Tuan Duke, kami tidak akan mengganggu Anda lagi kalau begitu. Baik-baik saja maka, saya berharap bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk bertemu kalian semua lagi. Begitu dia mengatakan ini, Duke Harimau Putih berbalik ke arah tenda kulit dan memasukinya. Huo Yuhao merasa seperti beban berat telah diangkat dari bahunya ketika dia melihat Duke Harimau Putih menghilang ke dalam tenda kulit. Dia belum pernah merasakan gugup ini sebelumnya, bahkan selama perjuangannya melawan Wu Feng ketika dia jauh lebih lemah. Saat ini, dia merasa seperti akan runtuh. Du Leixi membawa mereka ke tenda lain, di mana dia membiarkan mereka beristirahat setelah dia mengatur beberapa makanan untuk dibawa kepada mereka. Setelah itu, dia pergi untuk mengumpulkan informasi yang mereka butuhkan. Sebelum dia pergi, dia melirik Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao dengan pandangan agak ragu di matanya. Wang Yan berkata, kita akan beristirahat selama 6 jam setelah kita selesai makan, lalu menuju ke pegunungan Mingdou. Saya yakin bahwa kami akan memiliki informasi yang kami butuhkan saat itu. Petik 2. Semua orang agak lelah setelah perjalanan kemarin. Tugas mereka saat ini adalah memastikan bahwa tubuh mereka dalam kondisi puncak sebelum mereka berangkat untuk bertarung di pegunungan. Su Sanshi tidak bisa membantu tetapi bertanya, Guru Wang, karena pengawal macan putih di bawah Duke Macan Putih begitu kuat, mengapa Duke tidak mengirim mereka untuk menghilangkan bandit? Dia punya, jawab Dai Yueheng untuk Wang Yan, namun, jika dia mengirim terlalu banyak orang, mereka akan menangkapnya dan melarikan diri. Sebaliknya, jika dia mengirim terlalu sedikit orang, itu tidak akan banyak berguna. Bandit-bandit dari Hand of Death keduanya agak kuat dan sangat licik. Mereka bahkan mungkin memiliki beberapa mata-mata yang ditanam di dalam tentara. Ayah telah mengirim beberapa orang di masa lalu untuk melenyapkan mereka, namun mereka semua telah kembali tanpa hasil dan banyak kerugian. Daerah di mana bandit telah menempatkan diri mereka adalah bagian yang sangat sensitif dari perbatasan, sehingga Legiun Tengah hanya bisa bertahan diam-diam, untuk mencegah perang yang tidak perlu. Sebagai siswa Akademi Shrek, kami berbeda, kami tidak dibatasi oleh negara manapun. Karena itu, kita harus memastikan untuk memusnahkan mereka kali ini. Petik 2. Begitu mereka selesai makan, semua orang segera mulai bermeditasi dan memulihkan diri. Ini sudah merupakan tugas yang biasa bagi para murid halaman batin, sementara Bei Bei, Su Sanshi, Hekaitu, dan Jiang Nanan relatif lebih tua, sehingga mereka dapat mengambil semuanya dengan lebih cepat. Namun, trio Huo Yuhao baru berusia 12 tahun. Tugas ini benar-benar agak terlalu dini bagi mereka. Dari sudut pandang lain, mereka hanya anak-anak. Namun, masalah ini telah diputuskan oleh Penatua Xuan, dan tidak ada yang hadir dapat mengubah itu.
Wang Yan jelas mengerti bahwa Penatua Xuan tidak melakukan ini untuk memungkinkan tim persiapan berpartisipasi langsung dalam pembantaian. Sebaliknya, dia ingin mereka mengalami seperti apa misi itu dari tangan pertama, dan mempercepat pertumbuhan kedewasaan mental mereka. Tidak peduli seberapa bagus tes akademi dan pelatihan pertarungan langsung, itu masih sebanding dengan peningkatan yang diperoleh dari pertempuran nyata dalam situasi seperti ini. Pada kenyataannya, para pejuang utama dalam misi ini adalah 7 orang dari halaman dalam. Penatua Xuan tidak memasuki barak mereka, karena dia tidak mau mementingkan dirinya sendiri dengan pejabat pemerintah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia sendiri yang bisa mewakili Akademi Shrek. Namun, seorang lelaki tua seperti dia tidak akan pernah kehilangan jejak murid-muridnya. Lebih jauh, dia yakin bahwa dia bisa membawa anak-anak muda ini melalui pertempuran jika perlu. Setelah 6 jam meditasi, kelelahan semua orang hilang. Siang telah berlalu, dan setelah mereka makan siang yang ditinggalkan pasukan Du Leixi untuk mereka, Du Leixi sendiri membawa informasi yang dikumpulkan Legiun Tengah untuk mereka. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Hand of Death terutama melakukan kegiatannya di dalam dan sekitar wilayah tengah pegunungan Mingdou. Ketika mereka memiliki target yang ditentukan, mereka akan bergegas menuruni gunung dan menjarah mereka dengan kecepatan terbaik. Seluruh kelompok bandit berjumlah sekitar 300 total, semuanya adalah pemuda di puncak kehidupan mereka. Dari mereka, sekitar 1/10 dari seluruh kelompok mereka adalah penguasa jiwa. Tanpa diduga, tidak ada yang tahu siapa pemimpin-pemimpin mereka, satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa dia setidaknya adalah Raja Jiwa. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia. Alasan mengapa ada begitu sedikit informasi tentang mereka adalah karena tangan kematian tidak pernah meninggalkan orang yang selamat, metode mereka sangat brutal. Sepotong informasi terbaru berasal dari kira-kira setengah bulan yang lalu, mereka melarikan diri ke pegunungan Mingdou setelah menjarah sekelompok pedagang. Laporan ini juga termasuk arahan umum tempat mereka melarikan diri. Tentara hanya memiliki informasi sebanyak ini karena ada kemungkinan pertengkaran jika mereka memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon. Dengan demikian, tentara barat tidak bisa membantu mereka sama sekali, sejauh mereka bahkan tidak bisa membawa alat jiwa tipe terbang yang telah mereka pinjamkan ke pegunungan. Namun, waktu adalah esensi, mereka masih harus berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, mereka segera berangkat begitu mereka mendapatkan peta. Pertama-tama mereka terbang ke pintu masuk ke pegunungan di bawah bimbingan pengawal Harimau Putih, lalu turun dan menyerahkan kembali alat jiwa berjenis terbang mereka. Setelah itu, mereka segera memasuki pegunungan Mingdou dan mulai memanfaatkan peta yang disediakan oleh tentara untuk menavigasi pegunungan. Pertahankan formasimu. Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan aku akan tetap di depan. Master jiwa tipe kontrol dan tipe bantu akan tetap 10 meter di belakang kami. Huo Yuhao, kemarilah. Ikuti saya, dan pastikan untuk meningkatkan deteksi spiritual Anda. Bei Bei, Su Sanshi, kalian berdua tetap di belakang. Ayo berangkat. Petik 2. Orang yang mengirim perintah adalah pemimpin mereka, Ma Xiaotao. Huo Yuhao merasa sangat tertekan ketika dia diambil alih olehnya. Dengan demikian, dia hanya bisa mengikuti perintahnya dan melepaskan berbagi deteksi spiritual. Keahlian omnipurpose-nya sekali lagi sangat membantu. Di medan yang rumit seperti hutan pegunungan, gambar 3 dimensi yang disediakan oleh deteksi spiritualnya adalah manfaat besar. Meskipun Huo Yuhao hanya bisa memperpanjangnya 10 meter darinya, 10 meter ini masih cukup untuk memungkinkan semua orang menikmati manfaatnya. Dengan trio Ma Xiaotao memimpin, mereka melakukan perjalanan ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Efektivitas Soul Chasing Sword Chen Zifeng sangat jelas, saat dia memegang pedangnya di depan mereka, semak-semak di depan mereka semua terpotong agak cepat. Dikombinasikan dengan kekuatan Dai Yueheng dan Ma Xiaotao, mereka dengan mudah dapat memotong jalan yang mulus melalui dedaunan di depan mereka. Mereka sudah menembus jauh ke dalam pegunungan Mingdou pada saat langit mulai redup. Ketika Wang Yan melihat bahwa langit mulai redup, dia mengingatkan Ma Xiaotao, mari kita semua beristirahat dan makan sesuatu. Ma Xiaotao mengangguk. Semuanya, mari kita beristirahat di mana kita berada sekarang. Jangan menyalakan api, jadi kami tidak memperingatkan mereka secara tidak sengaja. Saya khawatir bahwa kami harus melanjutkan pencarian sepanjang malam. Petik 2. Para siswa duduk melingkar untuk beristirahat, tetapi guru Wang Yan tanpa suara pergi.
Ma Xiaotao tidak memperhatikan fakta bahwa dia telah pergi. Sebaliknya, dia berbalik ke arah Dai Yueheng, yang berada di sebelahnya, dan berkata, Dai Yueheng, ayahmu agak tampan. Ketika ayahku masih muda, dia adalah bangsawan nomor 1 dari Kekaisaran Luo Bintang kita. Dai Yueheng dengan acuh tak acuh menjawab, itu bukan karena penampilannya, tetapi karena kemampuannya. Dia tidak masuk ke Akademi Shrek kami untuk belajar, melainkan mengikuti ayahnya ke medan perang pada usia 13 tahun. Dia mulai sebagai prajurit biasa, kemudian mampu mengumpulkan cukup banyak jasa untuk dipromosikan menjadi pemimpin skuadron, kemudian pemimpin tim menengah, kemudian pemimpin tim besar, kemudian komandan batalion, kemudian komandan resimen, sampai dia berhasil menjadi komandan legiun pada usia 23 tahun. Pada saat itu, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Setelah pertempuran besar, ayah saya mencapai prestasi luar biasa, dan dipanggil ke ibu kota kekaisaran untuk memegang jabatan. Ketika dia menerima hadiah dari Yang Mulia mengenalinya karena kesamaan dalam penampilan dan kakek saya. Sangat senang, Yang Mulia mempercayakan Legiun Tengah Angkatan Darat Barat kepadanya. Lebih jauh, dia bahkan menyatakan bahwa, dengan Dai Hao, Kekaisaran tidak akan memiliki kekhawatiran selama 100 tahun, di depan semua menteri. Petik 2. Mata Ma Xiaotao bersinar. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah ayahmu masih seorang pahlawan? Dai Yueheng mengungkapkan sedikit kebanggaan di matanya. Kakekku berkata bahwa bakat ayah sebanding dengan bakat leluhur kita, pemimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek. Ayah sekarang berusia 43 tahun, dan dia sudah memimpin pasukan selama 20 tahun. Bagaimana bisa jumlah pertempuran yang diikutinya dibatasi hanya 1000? Anda tahu seberapa kuat Kekaisaran Bulan Matahari, tetapi perbatasan Barat Star Luo Empire saya selalu kebal untuk diserang. Itu semua karena kehadiran ayah saya. Jika kita mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa disebut pahlawan di Kekaisaran Luo Starku, maka gelar itu pasti pantas untuk diberikan kepada ayahku. Petik 2. Mata Ma Xiaotao segera menjadi lebih cerah. Lalu berapa banyak istri yang dimiliki ayahmu? Dai Yueheng tertegun, dan tatapannya segera berubah agak aneh. Hanya ibuku. Di generasi kita, hanya ada saudara laki-laki saya Huabin dan saya. Ayah saya sangat disiplin dalam bidang perempuan. Dia selalu berkata, jika seorang pria tidak bisa mengendalikan nafsunya terhadap wanita, dia tidak akan memiliki prestasi besar. Kenapa kamu bertanya? Petik 2. Ma Xiaotao menatapnya. Tidak bisakah aku mengaguminya? Pria seperti ayahmu pasti pria sejati. Anda harus belajar darinya. Petik 2. Sebuah cahaya berkelip di mata Dai Yueheng. Setelah kami menyelesaikan tugas ini, aku akan menyelesaikan 30 misi Guardian. Setelah saya lulus dari akademi, saya akan masuk tentara. Namun, saya tidak akan tinggal di Angkatan Darat Barat, saya akan menuju ke utara, meskipun ada lebih sedikit perang di sana. Saya ingin mengikuti jalan yang sama dengan ayah saya ingin mengukir jalan saya sendiri, hanya mengandalkan diri saya sendiri. Petik 2. Bab 72, Tangan Maut, Utusan Dewa Kematian. Namun, Ma Xiaotao dan Dai Yueheng tidak menyadari bahwa Huo Yuhao telah mengubur tinjunya ke tanah di bawahnya. Hanya satu istri. Dia sangat disiplin dalam hal wanita. Lalu, apa yang dihitung ibuku? Kebencian yang selama ini dia tekan begitu lama semakin kuat ketika dia mendengar Dai Yueheng. Mungkin dia adalah pahlawan nasional, tetapi dia jelas bukan suami atau ayah yang cakap. Jika dia campur tangan, ibu akan. Langit sudah redup pada titik ini, sehingga sulit untuk bahkan melihat tangan seseorang di depan mereka di bawah hutan. Pada saat itu, Wang Yan kembali. Semua orang, datang ke sini sebentar. Wang Yan melambai semua orang ke arahnya. Para siswa dari halaman luar segera bergerak ke arahnya, sementara 7 dari halaman dalam agak tidak sabar. Dalam hal kultivasi sendiri, Wang Yan hanya raja jiwa, yang berarti bahwa ia hanya setara dengan mereka. Selain itu, dia hanya seorang guru dari halaman luar, sebagai siswa dari halaman dalam, mereka hanya mengenali kekuatan. Karena itu, mereka tidak benar-benar menghormati seorang guru seperti Wang Yan, yang tidak jauh lebih kuat dari mereka. Namun, seorang guru masih seorang guru, sehingga mereka masih memutuskan untuk memberinya wajah. Saya baru saja selesai menjelajahi daerah sekitar kita, kata Wang Yan dengan suara rendah, dikombinasikan dengan pengamatan yang kami lakukan dalam perjalanan kami di sini, saya telah membuat beberapa penemuan.
Aku menemukan beberapa pohon kabut hangat di dekat kami. Bagi Anda yang tidak tahu, pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif jarang yang intinya dapat digunakan untuk menghasilkan obat. Batangnya sekeras baja, yang membuatnya sangat cocok untuk digunakan dalam berbagai jenis furnitur. Selama pertumbuhannya, ia memiliki kebutuhan oksigen yang agak ketat, hanya daerah yang memiliki tingkat vegetasi tinggi yang cocok untuk mereka. Sebuah buku tua yang pernah saya baca menyatakan bahwa Wam Mistris hanya tumbuh di daerah yang setidaknya 50 mil jauh ke dalam hutan. Lebih jauh, dikatakan bahwa pohon-pohon ini seperti dinginnya yin, sehingga inti mereka dapat membantu para penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang dikaitkan dengan yin. Petik 2. Ma Xiaotao mengerutkan alisnya. Guru Wang, apa yang ingin Anda katakan? Wang Yan menjawab, yang saya maksud adalah bahwa penampilan pohon kabut hangat ini menandakan bahwa kita telah memasuki wilayah inti dari kisaran Gunung Mingdou. Paling tidak, kami telah mencapai perbatasannya. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami berikan, pemimpin tangan maut mungkin adalah penguasa jiwa jahat. Saya menemukan ini sekarang. Petik 2. Dia kemudian mengambil batang pohon dari alat jiwa berjenis penyimpanannya. Batang pohon itu tampaknya telah terbelah dua oleh sesuatu, dan lubang silindris ada di dalamnya. Wang Yan berkata, ini adalah pohon kabut hangat. Intinya biasanya biru tua, tetapi seperti yang Anda lihat, itu hilang. Dengan kata lain, itu telah dihapus oleh seseorang. Mempertimbangkan siapa target kita saat ini, kita dapat membuat dugaan berani bahwa ini dilakukan oleh pemimpin bandit atau oleh salah satu bawahannya, kemudian dimakan oleh pemimpin. Jika ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan musuh kita menjadi penguasa jiwa jahat sangat tinggi. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa kita tidak jauh dari musuh kita. Petik 2. Saya bisa setuju dengan poin pertama, kata Ma Xiaotao, namun, dasar apa yang Anda andalkan untuk mengatakan bahwa kami tidak jauh dari musuh kami? Tidakkah pohon-pohon kabut hangat ini tumbuh di daerah lain? Wang Yan benar-benar mampu menyimpulkan informasi sebesar itu hanya dengan petunjuk kecil seperti ini, yang lain tidak bisa tidak mengaguminya karena ini. Karena ini, Ma Xiaotao juga berbicara dengan sopan yang sesuai dengan seorang siswa. Wang Yan tersenyum percaya diri. Aku menyebutkan bahwa pohon kabut hangat adalah jenis pohon yang relatif langka, kan? Karena jarang, jelas tidak sering muncul. Saya hanya menyebutkan lingkungan yang dibutuhkan untuk tumbuh, tetapi dalam kenyataannya, jumlah tempat itu tumbuh masih sangat sedikit jumlahnya. Ada jumlah pohon kabut hangat yang relatif rendah di sini, dan yang saya temukan adalah pohon terbesar. Bagi para penguasa jiwa dengan jiwa bela diri yang dikaitkan dengan yin, intinya tidak hanya membantu mereka, tetapi juga dapat meningkatkan daya tahan organ dalam mereka terhadap dinginnya sifat yin mereka sendiri. Hal seperti itu sangat sulit didapat. Jika itu kamu, apakah kamu akan menyerah pada hal seperti ini? Dengan demikian, saya dapat secara praktis menjamin bahwa mereka tidak jauh dari sini, mengingat fakta bahwa mereka telah menemukan dan mengambil inti. Kami cukup beruntung, kami dapat menemukan target kami tanpa melangkah terlalu jauh. Jika tidak, mengingat seberapa besar pegunungan ini, kita harus pergi dari udara besok. Jika kita melakukan itu, kita pasti akan menarik perhatian mereka, dan karenanya harus bertahan melawan mereka. Petik 2. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi mendapatkan rasa hormat baru untuk Wang Yan pada saat mereka selesai mendengarkannya. Dari 14 siswa yang hadir, dia hanya mengajar Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Namun, mereka bertiga hanya tahu bahwa dia sangat berpengetahuan dan terpelajar di bidang jiwa bela diri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pengalamannya dengan padang belantara akan sama berlimpahnya. Guru Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ma Xiaotao bertanya tanpa sadar, haruskah kita menunggu kesempatan untuk hadir dengan sendirinya? Wang Yan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita harus mengambil inisiatif. Ketika orang bergerak di hutan, mereka akan selalu meninggalkan beberapa jejak. Meskipun sudah gelap dan saya tidak dapat menemukan jejak ini sendiri, kami memiliki deteksi spiritual Yuhao. Dengan demikian, tidak akan terlalu sulit bagi kita untuk menemukannya. Yuhao, ikuti aku, dengarkan perintah saya dan pandu ke depan. Petik 2. Oke. Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke Wang Yan. Dia juga ingin belajar bagaimana menemukan musuh yang tidak dikenal di dalam hutan. Wang Yan memimpin mereka sekitar 300 meter lebih dalam ke hutan, lalu berhenti di depan pohon kabut hangat.
Dari semua WAM Mistris yang hancur yang kutemukan sebelumnya, rel dekat yang ini adalah yang terbaru. Dengan kata lain, itu hancur terakhir. Yu Hao, gunakan deteksi spiritual Anda untuk mencari 30 meter di sekitar kita. Petik 2. Dipahami. Sekarang setelah kultivasi Huo Yu Hao meningkat, dia bisa berbagi deteksi spiritualnya dengan total 10 orang. Namun, dia hanya membaginya dengan Wang Yan demi meningkatkan akurasi penyelidikannya. Gambar 3 dimensi dari lingkungan mereka segera muncul di pikiran mereka. Huo Yu Hao memanipulasi kekuatan spiritualnya dan menghentikan deteksi spiritualnya dari merangkum 30 meter di sekitarnya. Alih-alih, perlahan-lahan ia memanjang keluar, 1 meter pada satu waktu. Melakukannya dengan cara ini akan membuatnya sehingga informasi tidak langsung membanjiri pikiran Wang Yan. Sebaliknya, itu akan muncul secara progresif, yang lebih bermanfaat untuk analisis dan pengintaian. Wang Yan memberi Huo Yu Hao jempol. Dari sekian banyak murid yang pernah dia ajar di masa lalu, yang paling dia sukai adalah orang di depannya. Huo Yu Hao mungkin bukan siswa terpintar yang pernah diajarnya, tetapi dia jelas merupakan orang yang paling matang, mantap, dan pekerja keras di antara teman-temannya. Selain itu, dia juga siswa paling berbakat yang pernah dia ajar. Berhenti, bisik Wang Yan, setelah itu jari-jari deteksi Huo Yu Hao segera berhenti. Wang Yan memberi isyarat baginya untuk tetap di tempatnya, lalu perlahan-lahan pindah ke kanan dan berjongkok ke sebidang semak. Dia hati-hati mengamatinya untuk sementara waktu, dan setelah memverifikasi apa yang telah dilihatnya dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao, dia melambaikan tangan ke yang lain dan perlahan-lahan bergerak ke arah semak-semak. Huo Yu Hao buru-buru mengikuti di belakang Wang Yan, memastikan deteksi spiritualnya diaktifkan. Yang lain mengikuti di belakangnya. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng mengapit master tipe jiwa dan tipe tambahan di tengah, sementara tipe si agility dan Jiang Nanan lenyap di malam hari, jelas menjelajahi sekeliling mereka. Semua orang maju dengan tertib, dan meskipun mereka tidak cepat, langkah Wang Yan sangat stabil. Pada saat yang sama, Huo Yu Hao berbagi deteksi spiritualnya dengan Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Wang Dong. Mereka mulai lebih menghormati Wang Yan saat mereka terus mengamati sekeliling mereka dengan cermat. Wang Yan dapat menemukan beberapa petunjuk halus dengan bantuan Huo Yu Hao, seperti beberapa cabang patah, beberapa jejak kaki dangkal di tanah, potongan kain di pohon, dan beberapa noda darah tersisa di semak-semak di sekitar mereka. Mereka secara bertahap meninggalkan hutan saat mereka melanjutkan petunjuk ini, dan maju dengan kecepatan lambat yang sama selama 1 jam. Berhenti. Wang Yan tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata. Para siswa yang mengikutinya segera berjongkok dan membungkuk ke arahnya. Pencarian kami seharusnya tidak salah, bisik Wang Yan, ada sejumlah besar jejak kaki berantakan di daerah di depan kami. Terbukti, banyak orang sering lewat di sini. Musuh kita seharusnya tidak jauh sekarang. Semuanya, sesuaikan kondisi Anda. Bersiap untuk bertempur. Pohon-pohon di depan mereka menjadi sangat jarang, dan bahkan Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dapat dengan jelas melihat jejak yang dia bicarakan dengan deteksi spiritual Huo Yu Hao. Wang Yan jelas telah menemukan lokasi yang benar. Guru Wang, luar biasa. Ma Xiaotao memujinya dengan suara rendah. Siswa-siswa lain jelas sangat menghormatinya sekarang. Wang Yan tersenyum pahit. Bakat saya dalam berkultivasi sangat buruk, jadi saya memfokuskan sebagian besar energi saya pada hal-hal semacam ini, tidak banyak. Setelah turnamen ini selesai, sangat mungkin bahwa saya akan menjadi guru di halaman dalam. Jika Anda tertarik, saya bisa mengajarkan Anda semua keterampilan ini. Nah, Yu Hao, seberapa jauh deteksi spiritual Anda bisa mencapai? Petik 2. Huo Yu Hao berhenti sejenak. Jika aku mengarahkannya dalam garis lurus, itu seharusnya bisa mencapai 200 meter atau lebih. Namun, saya tidak bisa menggunakannya begitu lama, karena kekuatan spiritual dan jiwa saya sangat besar. Petik 2. Wang Yan mengangguk. Tidak apa-apa. Pindai area ini dari pukul 11 hingga 3 dan lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu. Petik 2. Oke. Mata Huo Yu Hao fokus, menyebabkan emas di muridnya agak memperdalam. Dia segera mengalihkan deteksi spiritualnya dari mode omnidirectional yang biasa ke mode searah, lalu mengirimkannya ke arah yang telah diperintahkan Wang Yan kepadanya. Kepalanya sedikit bergoyang saat dia memindai sektor melingkar sesuai instruksi Wang Yan. Samar-samar aku bisa merasakan lereng bukit 500 meter ke kiri. Langkah kaki ini juga tampaknya mengarah ke dasar bukit itu.
Huo Yuhao dengan cepat memberikan jawaban saat dia menarik deteksi spiritualnya. Deteksi seperti ini telah membuatnya kehabisan tenaga. Wang Yan mengangguk. Karena itu masalahnya, musuh kita harusnya berada di bawah bukit itu. Jika saya tidak salah, gua tempat mereka bersembunyi juga ada. Saat kami bergerak nanti, kami harus mengonfirmasi siapa mereka yang pertama. Setelah kami yakin bahwa mereka adalah anggota tangan kematian, saya pikir saya tidak perlu memberitahu kalian apa yang harus dilakukan. Tim persiapan akan bersama saya, dan mereka akan bertugas membantu kalian. Xiao Tao, kami akan mengandalkanmu untuk menyerang mereka. Petik 2. Tidak masalah, serahkan pada kami. Nyala api yang ganas tampaknya telah menyala di mata merah muda Mas Xiao Tao. Sekarang setelah mereka menemukan target mereka, satu-satunya yang tersisa untuk mereka lakukan adalah bergerak. Wang Yan berkata, semuanya, ganti pakaianmu. Shrek Guardians, bersiaplah untuk pindah. Petik 2. Ketika semua orang mulai bergerak, Huo Yuhao merasakan sensasi kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Ketika Wang Yan mengucapkan kata-kata, Shrek Guardians, dia jelas merasa darahnya mulai mendidih. Dia bahkan belum berusia 13 tahun, namun dia akan bertarung untuk Shrek Academy. Semua orang mengenakan cincin pengawal yang hanya milik mereka, tetapi semakin kecil alat jiwa, semakin sulit untuk mengendalikannya. Huo Yuhao bahkan tidak bisa mengatakan kelas apa cincin pengawalnya, tapi dia meletakkannya di jari telunjuk tangan kirinya di bawah instruksi Mas Xiao Tao. Dia sudah mengikat cincin darah itu untuk dirinya sendiri selama istirahat mereka tadi malam. Ketika dia memakainya, cincin itu segera menyusut agar pas dengan jarinya. Dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam cincin, dan lapisan cahaya hijau yang menyihir segera melintas di permukaan hijau jadenya. Dia kemudian mengeluarkan isinya satu per satu. Hal pertama yang dia ambil adalah satu set baju besi yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung jari kaki, satu-satunya hal yang diungkapkannya adalah mata, hidung, dan mulutnya. Set baju besi ini sangat fleksibel, dan terbuat dari semacam bahan yang tidak dikenal, yang membuatnya terasa seperti sepotong kulit yang sangat tipis. Teksturnya menyerupai kulit, namun sangat tahan lama. Setelah mengujinya sebentar, Huo Yuhao menemukan bahwa ia hanya mampu mengirim kekuatan jiwa keluar, dia tidak bisa menyerap apapun dari luar sementara dia mengenakannya. Kemampuan pertahanan dari set baju besi ini dapat dilihat tanpa keraguan, lapisan tipis sisik tipis bahkan terlihat di atas permukaan baju besi. Karena perbedaan antara pria dan wanita, setiap orang secara alami berubah dalam dua bidang yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin mereka. Huo Yuhao telah merencanakan untuk menyeret Wang Dong untuk berubah, tetapi yang terakhir menembak langsung ke hutan dan dengan cepat berubah sebelum dia bisa. Selain baju besi, semua orang juga diberi jubah hijau tua dan topeng hijau tua, serta jubah hijau tua. 3 suar khusus Guardian juga terikat pada pinggang mereka. Ketika semua orang berkumpul kembali, mereka merasakan suasana misteri ketika mereka saling memandang. Jubah mereka menutupi kepala dan tubuh mereka, dan sangat ketat, mereka tampaknya terbuat dari bahan yang sama seperti baju besi mereka. Mereka sangat kurus, namun tampaknya memiliki rasa taktil dan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Bersiaplah untuk bergerak, bisik Wang Yan, Xiao Tao, Anda akan memimpin pertarungan. Saya akan bertugas memimpin tim persiapan. Petik 2. Baiklah. Mas Xiao Tao segera menjawab. Mas Xiao Tao sedikit menekuk tubuhnya, lalu melompat ke udara terlebih dahulu. Dai Yueheng dan Chen Zifeng segera mengapitnya di kedua sisi, sementara 4 murid halaman dalam lainnya dengan cepat pindah juga. Mereka mempertahankan formasi yang rapi saat mereka diam-diam berangkat. Wang Yan melambaikan tangannya beberapa detik setelah mereka pergi dan memimpin tim persiapan juga. Bei Bei mengambil peran utama dari tim persiapan, sementara Susan Shi tetap di belakang. Bagaimanapun, peran mereka hanyalah untuk membantu para senior mereka dari halaman dalam, merawat diri mereka sendiri adalah yang paling penting. Di bawah perintah Wang Yan, He Kaitu dan Jiang Nanan mengapit kelompok mereka di samping. Wang Yan sendiri, di sisi lain, tepat di belakang trio Huo Yuhao, dia menekankan melindungi 3 orang dengan tingkat kultivasi terendah dalam kelompok mereka. Mas Xiao Tao dan yang lainnya sangat cepat, deteksi spiritual Huo Yuhao tidak bisa mengimbangi mereka. Untungnya, dia masih bisa menggunakannya pada teman-temannya di tim persiapan dan pada guru Wang Yan. Mereka dengan cepat tiba di lereng bukit yang telah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Tidak ada jejak heptet Mas Xiao Tao,
tapi daerah itu benar-benar sunyi. Mari kita turun juga, bisik Wang Yan. Bei Bei, bersiaplah untuk pertempuran. Oke, Bei Bei tidak berani lalai. Dia dengan cepat merilis Blue Lightning Tyrant Dragon, lalu turun dari lereng bukit terlebih dahulu. Mereka dengan cepat melihat sebuah gua yang tertutup tanaman merambat dalam jumlah besar dan padat. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah sarang tempat para bandit itu berada. Sudah ada 5 atau 6 bandit yang jatuh di dekat pintu masuk gua. Tidak diragukan lagi, status mereka sebagai anggota tangan kematian telah dikonfirmasi, karena Ma Xiaotao dan yang lainnya sudah mengambil langkah. Pada saat itu, ledakan teredam terdengar dari dalam gua. Segera setelah itu, teriakan bising mulai berdering dari gua. Setelah itu, ada yang bisa mendengar beberapa suara teredam dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat. Bei Bei menoleh ke arah Wang Yan, yang berkata dengan suara serius, kepala di dalam. Yu Hao, lepaskan deteksi spiritual Anda di sekitar kami. Semuanya, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Huo Yu Hao segera merilis deteksi spiritualnya dengan kemampuan terbaiknya, yang menyebabkan gambar 3 dimensi dalam pikiran semua orang segera melebar. Pintu masuk ke gua tidak besar, tapi bagian dalamnya sangat luas. Selain mayat di pintu masuk, mereka hanya melihat mayat lain setelah mereka maju 50 meter. Bau darah yang pekat menyerang indera mereka saat mereka maju. Bei Bei, Su Sanshi, dan He Kai itu masih agak baik-baik saja, tetapi 4 lainnya memiliki ekspresi agak pucat. Ah! Jiang Nanan tiba-tiba memekik, dan tubuhnya gemetaran. Huo Yu Hao, yang awalnya merilis deteksi spiritualnya dalam satu bidang yang sejajar dengan tanah, segera meningkatkan jangkauannya saat dia melihat ke atas mengikuti tatapannya. Adegan yang menanti mereka tampaknya tidak penting, tetapi semua ekspresi mereka langsung berubah. Tanpa diduga, ada 10 lembar kulit manusia yang tergantung di dinding. Bahkan ada mayat bayi tertusuk stalagmit. Sebelumnya, Jiang Nanan telah mengangkat kepalanya ketika dia merasakan tetesan darah datang dari mayat di atas mereka. Bajingan, Bei Bei yang biasanya ilmiah dengan marah meraung. Ini adalah dosa yang dilakukan oleh kelompok bandit tangan maut. Pada saat itu, semua orang yang hadir merasa mata mereka memerah. Bandit-bandit ini bahkan tidak membiarkan bayi kecil pergi. Mereka hanya lebih buruk dari binatang buas. Saat mereka terus maju, jumlah mayat mulai meningkat secara bertahap, sementara suara pertempuran mulai tumbuh lebih intens. Bandit-bandit di dalam gua telah mati dengan segala cara yang aneh, tetapi tidak ada yang memberi mereka sedikit pun simpati. Ini karena kedua dinding gua seluruhnya dilapisi dengan lembaran kulit manusia yang tergantung padanya. Sejak mereka memasuki gua sampai sekarang, mereka telah melihat lebih dari 100, beberapa di antaranya bahkan dikeringkan oleh angin. Bangun sendiri. Ini semua adalah orang jahat, membunuh salah satu dari mereka sama dengan menyelamatkan banyak orang. Wang Yan berteriak, menyebabkan Huo Yu Hao, Wang Dong, Xiao Xiao, dan hati Jiang Nanan, yang dalam keadaan sangat gugup, bergetar. Medan di depan mereka tiba-tiba melebar, dan mereka akhirnya melihat situasi sebenarnya dari pertempuran yang sedang terjadi. Berkedip konstan dari cincin jiwa mempesona mata semua orang. Phoenix si jahat milik Ma Xiaotao paling terlihat, dan tidak ada satupun musuhnya yang terhindar dari aktivasi mengamuk dari nyala api yang membakar. Lingkungannya dipenuhi mayat bandit. Gong Yang Mo berdiri di tengah-tengah kelompok, dan sinar cahaya multiwarna terus-menerus keluar dari tubuhnya dan mendarat di rekan-rekannya. Yang lain telah mengelilinginya dengan longgar dan menahannya di tengah-tengah mereka. Yao Haoxuan telah berubah menjadi tubuhnya yang besar, dan terus-menerus memukuli dadanya dengan tinjunya. Dia melindungi punggung Gong Yang Mo, sementara Ling Luoshen mengambil sisi lain. Mereka bertiga tidak berpartisipasi langsung dalam pertarungan, tetapi jika ada orang yang menganggap bahwa mereka akan mudah ditangani, mereka akan salah. Bandit yang masih memiliki kemampuan untuk bertarung semua memiliki mata merah. Sebagian besar dari mereka adalah penguasa jiwa, beberapa dari mereka bahkan memiliki budidaya yang relatif kuat, bahkan ada 3 raja jiwa. Namun, mereka masih dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh murid-murid halaman dalam Akademi Shrek. Gelombang bandit terus melonjak keluar dari kedalaman gua untuk berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi Ma Xiaotao, Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan Si semuanya berhasil mencakup area yang sangat besar. Kemampuan tambahan kuat Yang Mogong mengungkapkan kemampuan mereka yang sebenarnya pada saat itu.
Tidak perlu menyebutkan keduanya yang sudah menjadi kaisar jiwa, tetapi peringkat Raja Roh Chen Zifeng dan Si tidak kalah dengan kaisar jiwa dengan bantuannya. Roar, Dai Yueheng merobek musuh Raja Roh, menyebabkan darahnya terciprat kemana-mana. Segera setelah itu, ia mengirim meteor shower White Tiger yang mempesona dalam upaya untuk melenyapkan musuh yang mencoba melancarkan serangan diam-diam pada trio Gong Yang Mo. Pertarungan masih tahu bahkan lebih spektakuler. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tapi sayap Phoenix berapinya sekarang lebih dari 3 meter. Sayapnya adalah senjata paling menakutkan yang dia miliki, mereka akan melukai atau membunuh siapapun yang mereka sentuh. Ada Raja Jiwa di depannya, namun dia bahkan tidak berani mendekatinya. Dia hanya bisa menunjukkan keberanian palsu dari jauh. Menurut informasi yang mereka terima, pemimpin rombongan bandit adalah Raja Roh. Jelas, dia adalah salah satu dari 3 di depan mereka. Ketika dia melihat bahwa situasinya tampaknya diselesaikan, Wang Yan melambaikan tangannya. Semuanya, bergerak. Jangan biarkan satu pun pergi. Kita tidak bisa meninggalkan masalah di masa depan untuk diri kita sendiri. Petik 2. Lawan di depan mereka tidak terlalu kuat. Anggota terkuat dari kelompok mereka telah diblokir oleh murid-murid halaman dalam, sementara beberapa sisanya hanya Grandmasters jiwa dan penatua jiwa. Beberapa bandit bahkan bukan penguasa jiwa, mereka hanya manusia biasa. Bei berteriak dan bergegas ke depan. Yang lain mengikuti di belakang, dan Wang Dong melepaskan Radiant Butterfly Goddess yang mempesona. Pada kenyataannya, dia masih agak gugup. Saat dia bergerak, dia meluncurkan cahaya Dewi Kupu-Kupu ke arah daerah yang memiliki jumlah bandit yang relatif besar. Beberapa lusin bola emas cerah dilepaskan, yang kemudian diperkuat oleh tulang jiwa Golden Light-nya. Ini hanya keterampilan jiwa 1000 tahun, tetapi sama sekali tidak ada bandit ini yang memiliki keterampilan jiwa 1000 tahun sendiri. Selain itu, keterampilan Wang Dong sedang ditingkatkan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao dan Golden Light Left Arm Bone miliknya. Para bandit dengan panik melepaskan keterampilan jiwa mereka sendiri dalam upaya untuk mempertahankan diri terhadap serangan Wang Dong, tetapi mereka masih dibiarkan berantakan dan mengeluarkan pekikan mengerikan saat mereka dipukul. Begitu dia berhasil dengan serangan pertamanya, kepanikan yang dirasakan Wang Dong berkurang drastis. Bahkan jika dia tidak berani menyerang siapapun di dekatnya, bukankah serangan jarak jauh akan berhasil? Xiao Xiao sudah merilis Three Life Soul Cruise Cauldron, dan 3 kuali besar membentuk-bentuk saat mereka melindungi trio. Xiao Xiao jelas telah mengambil sikap defensif. Bagi seorang gadis kecil seperti dia untuk membunuh seseorang itu terlalu sulit. Huo Yuhao tidak bisa menahan kegembiraan karena perburuan ketika dia melihat Wang Dong berhasil. Dari 2 cincin jiwa berwarna putih di bawahnya, yang pertama langsung menyala ketika dia melihat ke arah bandit 1 cincin dengan mata emas pucat. Seperti dia, cincin jiwa pertama bandit yang kesepian itu hanya berwarna putih. Sinar keemasan segera bersinar dari mata Huo Yuhao saat kekuatan gabungan dari kedua mata iblis ungu dan keterampilan jiwa shock spiritual meledak. Tubuh bandit Huo Yuhao yang ditargetkan mengguncang keras. Namun, adegan yang mengikuti benar-benar mengejutkannya, kepala bandit meledak seperti semangka. Darah merah cerah, cairan otak putih, dan benda-benda berwarna aneh lainnya terbang ke segala arah, yang langsung menakuti para bandit di sekitarnya dan membuat mereka bubar. Mereka belum mengerti bagaimana teman mereka meninggal. Huo Yuhao tercengang. Dia tidak mengira kejutan spiritualnya begitu kuat. Ketika dia melihat mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dia langsung muntah. Orang itu hidup beberapa saat yang lalu. Dia bukan satu-satunya yang muntah, Xiao Xiao yang dekat juga muntah. Dia telah menahannya sejak mereka pertama kali memasuki gua, tetapi setelah adegan terakhir ini, dia tidak tahan lagi. Pada saat itu, sebuah suara yang tajam bergema keluar dari kedalaman gua, siapa yang berani menentang utusan Dewa Kematian? Kalian semua akan mati dan menjadi mayat di bawah kendali saya. Petik 2. Para bandit tidak merasa lega ketika mereka mendengar suaranya. Sebaliknya, mereka semua mulai gemetar dan dengan cepat mundur. Hati-hati, Huo Yuhao meraung begitu dia selesai muntah. Berkat deteksi spiritualnya, dia menemukan bahwa mayat-mayat di tanah mulai membengkak dengan kecepatan yang mencengangkan, warnanya juga agak merah. Boom, 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 ledakan yang mengerikan mulai bergema di seluruh gua. Daging dan darah tersebar di seluruh gua setelah setiap ledakan. Ketujuh anggota tim persiapan baru saja tiba,
dan karena mereka semua berada dalam jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka dapat bereaksi dengan cepat. Mereka semua berlari menuju area gua yang bebas mayat secepat mungkin untuk menghindari ledakan. Namun, 7 murid di halaman dalam, yang kebetulan berada di tengah-tengah medan perang yang ditunggangi mayat, tidak seberuntung itu. Mereka menemukan diri mereka berada di pusat ledakan. Untungnya, mereka dapat dengan cepat membangun beberapa pertahanan sejak mereka mendengar peringatan Huo Yuhao. Namun, kekuatan yang ditimbulkan oleh mayat yang meledak terlalu banyak. Tulang, otot, dan bahkan pembuluh darah telah menjadi senjata karena ledakan. Semakin kuat mayat itu ketika masih hidup, semakin kuat ledakan yang ditimbulkannya. Mayat Raja Roh yang telah dibunuh Dai Yueheng menyebabkan ledakan yang sangat mengguncang bumi ketika meledak. Ledakan ini berlanjut sekitar 10 detik sebelum berhenti. Para Shrek Guardian tidak mengira bahwa mereka akan menemukan diri mereka dalam situasi seperti ini. Bagaimana mereka bisa mengharapkan sekelompok bandit yang dipimpin oleh Raja Roh untuk memiliki keterampilan yang kuat? Selain itu, kekuatan kemampuan ini sangat tinggi. Kekuatannya jauh melebihi imajinasi mereka, dan merupakan alasan utama mengapa mereka menerima pukulan besar. Pria tua dengan rambut berantakan yang duduk di luar gua minum alkohol terkejut ketika dia mendengar suara ledakan. Dia segera berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke dalam gua. Penatua Suan telah mengikuti kelompok mereka sejak awal. Dia telah memeriksa aura orang-orang di gua begitu dia tiba dan memastikan bahwa yang terkuat hanyalah Raja Roh. Meskipun ada lebih dari satu hadiah Raja Roh, dia tidak terlalu memikirkannya. Bandit-bandit ini tampaknya tidak benar-benar memiliki kesempatan melawan murid elit Akademi Shrek. Selanjutnya, seseorang yang berpengalaman seperti Wang Yan bertanggung jawab atas misi. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap di luar dan minum alkohol. Bagaimanapun, tidak ada yang menyukai bau busuk darah. Bahkan dia tidak mengharapkan perubahan mendadak dalam situasi mereka. Kekuatan dari ledakan barusan telah melampaui Raja Roh atau Kaisar Jiwa. Gagaga, apakah kamu semua suka mayat yang meledak dari utusan ini? Bahkan jika Anda semua lebih kuat, Anda masih akan mati ketika dihadapkan dengan ledakan mayat saya yang berurutan. Selain itu, bahkan jika Anda selamat dari ledakan, Anda akan mati karena racun. Petik 2. Seluruh gua sekarang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Selain itu, semua orang merasa basah karena lapisan darah tebal yang menutupi tubuh mereka. Setiap bandit yang sebelumnya mati memiliki mayat mereka meledak. Ledakan tidak membedakan antara teman dan musuh. Dengan demikian, mereka tidak hanya menyerang para siswa Akademi Shrek, bahkan bandit yang masih hidup telah terkena ledakan. Meskipun demikian, para bandit agak siap. Beberapa dari mereka bisa dengan cepat bersembunyi dalam depresi di tanah untuk menghindari ledakan. Namun, yang paling menakutkan sebenarnya adalah cairan di samping ledakan, itu memiliki sifat korosif yang kuat sama seperti asam kuat. Suara, cici, dari benda-benda yang terkorosi bergema di seluruh gua. Selain mayat yang meledak, guru jiwa yang tersembunyi bahkan telah membuat mereka melepaskan racun yang mematikan. Itu adalah taktik yang sangat keji dan kejam. Semua orang telah melakukan yang terbaik untuk melindungi diri mereka saat mereka mendengar peringatan Huo Yuhao. Namun, mengingat fakta bahwa mereka semua memiliki jiwa bela diri yang berbeda, kemampuan bertahan mereka semua berbeda satu sama lain. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dikirim terbang dari ledakan, dan mereka berdua memuntahkan darah. Namun terlepas dari cedera mereka, keterampilan jiwa mereka, melindungi mereka dari kontaminasi oleh darah beracun. Ma Xiaotao mendarat di tempat yang tidak terlalu jauh dari posisi Huo Yuhao. Seluruh tubuh Ling Luoshen dilindungi oleh lapisan es, tapi dia tetap dikirim terbang terlepas. Namun, mengingat dia berada di belakang, dan dia berhasil meningkatkan pertahanannya tepat waktu, dia tidak berakhir dalam keadaan yang buruk. Dia memuntahkan darah seperti Ma Xiaotao dan Dai Yueheng, tapi dia tidak menerima luka eksternal. Di sisi lain, Chen Zifeng tidak seberuntung mereka. Dia juga seorang master serangan jiwa sistem pertarungan, dan mengingat jumlah cincin jiwa yang dimilikinya, dia melampaui Ma Xiaotao dan Dai Yueheng dalam kekuatan ofensif murni. Namun, bagaimana dia bisa melindungi seluruh tubuhnya hanya dengan Soul Chasing Sword? Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya dan baju besi pelindung untuk menahan ledakan. Setelah ledakan selesai, dia berbaring telentang. Kaki kanannya telah menghilang,
dan dia mulai menjerit menyedihkan karena korosi racun yang mematikan dan kehilangan anggota tubuhnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang terluka parah. Gong Yang Mo tidak jauh lebih kuat darinya, bahkan jika dia adalah master jiwa tipe pembantu tambahan, dia pasti tidak berspesialisasi dalam pertahanan. Apalagi mayat-mayat itu meledak tanpa banyak peringatan sama sekali. Meskipun bantuan Ling Luoshen, dadanya, perut, dan kakinya semuanya hancur berantakan. Asap masih mengepul dari lukanya, dan dia kehilangan kesadaran. Yao Haoxuan telah menemui nasib tragis. Karena bangunannya adalah yang terbesar, dia harus menghadapi beban ledakan terbesar. Setengah dari tubuhnya menghilang begitu saja, dia jelas tidak bisa selamat dari ledakan itu. Sisi sedikit lebih baik. Petir dan kilatnya telah melindungi tubuhnya, sementara berkat kecepatannya yang cepat, hanya punggungnya yang dipukul. Namun, dia masih menderita luka parah dan berbaring di tanah dengan kesakitan. Terlepas dari intensitas cedera mereka, ketujuh murid dari halaman dalam semuanya menderita luka berat, sementara salah satu dari mereka bahkan meninggal. Meskipun mereka awalnya memiliki keuntungan, mereka sekarang dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Semua ini terjadi terlalu cepat, para murid dari halaman luar tidak mengalami kerusakan karena mereka berada di pinggiran, tetapi mereka masih terguncang oleh hasilnya. Bajingan! Suara serak tiba-tiba bergema, menyebabkan seluruh gua bergetar. Cahaya putih yang kuat segera menutupi setiap sudut gua, setelah semua racun beracun yang mematikan menghilang. Bentuk pria tua jorok segera menjadi terlihat. Penatua Suan mengangkat tangan kanannya, lalu membuat gerakan meraih ke arah kedalaman gua. Kekuatan menarik yang menakutkan meletus dari telapak tangannya, menyebabkan sosok terbang cepat ke arahnya dari bagian dalam gua. Kata, kemarahan, tidak cukup untuk menggambarkan keadaan pikiran Penatua Suan saat ini. Murid-muridnya telah terluka sejauh ini, meskipun berada di bawah pengawasannya. Selain itu, orang-orang yang telah menerima celaka adalah anggota dari 7 monster Shrek saat ini. Mereka seharusnya mewakili akademi di turnamen Akademi Master Elite Jiwa Kontinental dalam beberapa hari, namun sekarang, salah satu dari mereka telah meninggal, dan yang lain semuanya terluka parah. Bentuk yang ditarik ke arah Penatua Suan diselimuti jubah hitam. Dia memiliki tubuh yang ramping, dan fitur wajahnya tersembunyi. Hanya pancaran 5 cincin jiwa, 3 di antaranya berwarna kuning dan 2 di antaranya berwarna ungu, yang terlihat. Orang ini benar-benar hanya Raja Roh, namun dia telah menciptakan tragedi yang mengerikan. Dia mengeluarkan teriakan ketakutan segera setelah dia ditarik pergi oleh Penatua Suan. Dia mencoba yang terbaik untuk berjuang bebas, tetapi bagaimana dia bisa berjuang melawan seseorang yang sekuat Penatua Suan? Dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika dia ditarik semakin dekat ke Penatua Suan. Pada saat itu, separuh sisa tubuh Yao Haoxuan tiba-tiba mulai membengkak. Penatua Suan, hati-hati. Huo Yuhao memanggil dengan khawatir. Persepsi Penatua Suan tidak lemah, dan murid-muridnya jauh lebih penting daripada Tuan Roh jahat ini. Akademi telah menderita kerugian sebesar itu, bagaimana dia bisa membiarkan lebih banyak orang terluka? Dia mengangkat kedua tangannya, dan bola cahaya putih segera menyelimuti mayat Yao Haoxuan. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya, yang menyebabkan Raja Roh merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu besar. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Kelima jiwanya berdering secara bersamaan bersinar dan dia berubah menjadi gumpalan asap. Namun, dia tidak melarikan diri. Sebaliknya, dia menerkam ke arah Huo Yuhao. Kecepatannya sangat cepat sehingga Huo Yuhao tidak bisa bereaksi bahkan dengan deteksi spiritualnya aktif. Setelah itu dia merasakan dunia berputar, lalu mendengar teriakan marah Penatua Suan. Tidak ada apapun di bawah kakinya, mereka langsung tenggelam di tanah. Sebuah ledakan kuat bergema di seluruh gua. Tubuh Yao Haoxuan meledak, dan bahkan kerangkanya diuapkan. Ledakan itu terkandung oleh Penatua Suan, tetapi karena inilah dia tiba terlambat untuk menyelamatkan Huo Yuhao, tangannya hanya meraih lempengan batu yang baru saja dibuat. Huo Yuhao dan Tuan Roh jahat telah menghilang tanpa jejak. Bajingan! Penatua Suan melolong marah. Dia sekarang benar-benar marah. Dia segera meninju tanah, langsung menghancurkan bubuk batu yang baru dibuat. Namun, dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan jiwa karena takut dia akan menyakiti Huo Yuhao, yang mungkin berada di bawahnya. Ketika ini terjadi, serangkaian ledakan bergema dari koridor di bawah mereka, menyebabkannya runtuh.
Seseorang yang licik selalu memiliki beberapa cara keluar dari kesulitan. Orang itu, tanpa diragukan lagi, adalah pemimpin dari kelompok bandit yang dikenal sebagai Tangan Maut. Bab 73, Jiwa Bela Diri Ketiga. Penujuman. Yu Hao. Huo Yu Hao sudah menghilang tanpa jejak pada saat Wang Dong bereaksi. Ketika dia berpikir kembali ke mayat yang meledak dari sebelumnya, Wang Dong merasa pikirannya kosong. Adegan itu benar-benar berubah terlalu cepat, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Penatua Suan tiba-tiba membumbung lengan bajunya yang besar, dan menyapu semua orang yang datang mendekat. Wang Dong, cepat, bantu yang lain. Saya akan menyelamatkan Huo Yu Hao. Ketika dia berbicara, Penatua Suan melepaskan jiwa bela dirinya di depan para siswa untuk pertama kalinya. Punggung tua Penatua Suan tiba-tiba melengkung ke atas, dan pakaiannya yang kotor dan ternoda minyak segera membelah. Otot-otot di punggungnya membengkak dengan kecepatan yang mengejutkan, dan dalam sekejap mata, ia bertambah hingga setidaknya 2 kali dari ukuran sebelumnya. Hal yang paling aneh adalah bahwa tanduk panjang berbentuk sekrup juga tumbuh dari kedua sisi kepalanya. Pada saat itu ia melepaskan jiwa bela dirinya, sepertinya semua udara di gua ingin membeku. 9 cincin jiwa bersinar dan naik dengan kecemerlangan yang mempesona, 2 kuning, 2 ungu, 4 hitam dan 1 merah. Rambut berantakan Penatua Suan telah berubah menjadi benar-benar coklat terang. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah para bandit yang tersisa. Aura yang sangat menakutkan yang seperti badai mengamuk tiba-tiba melonjak ke arah mereka. Dalam sekejap mata, sebuah ledakan terjadi sekali lagi, tetapi kali ini, bukannya mayat, yang hidup meledak. Dia menginjak dengan kaki kanannya, dan celah besar tiba-tiba terbuka di tanah. Penatua Suan membungkuk tubuh agungnya ke bawah dan menggali ke tanah dengan kecepatan yang mengejutkan dengan tangan besar yang seperti penggemar daun palem. Dia menghilang ke tanah tanpa jejak hanya pada saat dibutuhkan untuk bernapas. Asap tebal yang mencurigakan membuat Huo Yu Hao merasa mual. Dia benar-benar terlalu sial. Alasan mengapa utusan Dewa Kematian menangkapnya adalah pertama, untuk menyandera, dan kedua, alasan yang lebih penting, adalah karena posisi yang sebelumnya ditempati Huo Yu Hao berada di pintu masuk terowongan. Ini benar-benar kemalangan di pihaknya. Aura dingin dan mengancam melonjak ke tubuh Huo Yu Hao dari entitas di depannya. Perasaan sedingin es itu benar-benar berbeda dari atribut esnya. Ini dingin, penuh dengan niat jahat, dan disertai dengan bau busuk yang mengerikan. Perasaan dingin dan gelap itu seperti ular beludak yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke tubuh Huo Yu Hao. Utusan Dewa Kematian berlari menuruni terowongan dengan kecepatan yang mengejutkan. Dia terus-menerus menamparkan tembok saat dia berlari dengan gila ke depan, meledakkan bahan peledak yang dia kubur di dalamnya. Dia telah mampu memimpin geng tangan kematian dari pegunungan Mingdou yang berkelok-kelok dan berliku, tidak hanya karena kemampuannya sebagai penguasa jiwa jahat, tetapi lebih penting lagi karena sifatnya yang berhati-hati. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, tetapi selama dia tidak mati, tidak akan lama sebelum kelompok bandit baru akan bangkit sekali lagi. Huo Yu Hao tidak menentang. Dia sekarang dalam situasi yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya, tetapi bertentangan dengan harapan, dia menjadi tenang. Karakteristik ini adalah unik bagi para guru jiwa tipe roh. Kekuatan mentalnya jauh melebihi manusia normal, jadi dia bisa tetap berpikiran jernih lebih dari yang bisa dilakukan oleh seorang guru jiwa normal. Huo Yu Hao tahu bahwa 2 cincin jiwa putih yang dia ungkapkan sebelumnya pasti telah membodohi lawan-lawannya. Terlebih lagi, ketika utusan Dewa Kematian menyerang, dia tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan sama sekali. Tapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya, karena tertangkap basah. Musuh pasti benar-benar memandang rendah dirinya, tetapi itu baik-baik saja, karena ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melarikan diri seumur hidupnya. Apa yang akan aku lakukan? Mungkin hanya ada satu kesempatan baginya untuk melarikan diri, jadi dia pasti tidak bisa bertindak membabi buta tanpa memikirkannya. Sebagai akibatnya, Huo Yu Hao hanya bisa memaksakan dirinya untuk menyebarkan teknik surgawi misteriusnya untuk melindungi organ internalnya. Dia bertarung melawan kekuatan roh jahat yang melonjak ke dalam tubuhnya, tetapi dia tidak mencoba melepaskan serangan balik. Faktanya, kekuatan jiwa lawannya jauh melebihi miliknya. Tidak mudah baginya untuk membalas dendam juga. Kakak lelaki Sky Dream, Permaisuri Es, apa yang kalian lakukan? Huo Yu Hao dengan lembut memanggil mereka di laut spiritualnya. Sky Dream Ichewom sangat serius ketika dia berbicara. Yu Hao, jangan khawatir.
Kami juga memikirkan cara. Dalam sedetik, Ice Empress untuk sementara waktu bisa mengendalikan tubuh Anda. Benar-benar sedikit merepotkan kali ini. Kekuatan jiwa orang ini memiliki kualitas khusus yang berbau darah. Perbedaan antara kultivasi Anda dan kultivasinya terlalu besar. Jika Ice Empress tiba-tiba menggunakan kekuatan yang disegel di dalam tubuh Anda, saya khawatir Anda akan mengalami cedera karena itu. Anda harus siap secara mental. Petik 2. Huo Yuhao sangat tenang ketika dia bertanya, itu juga berarti bahwa menyerangnya sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi kuncinya adalah apakah saya bisa menanggung beban. Skydream Ichewom terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara, kemampuan Ice Empress sangat sombong. Kami takut itu akan melukai sumber semangat Anda. Petik 2. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Penatua Brother Skydream, Permaisuri S. Kalian berdua tidak perlu peduli padaku. Bunuh dia dan balas dendam mereka yang sudah mati. Bajingan ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Dia membunuh begitu banyak orang, termasuk saudara senior Yao Haoxuan. Petik 2. Tentu, kamu sangat berani. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda. Jangan khawatir. Ketika kesempatan muncul, Anda harus menyerangnya dalam satu gerakan. Ada sedikit pujian dalam suara dingin Permaisuri S. Dia segera terdiam setelah berbicara, jelas mencoba mencari celah di penjaga lawan mereka. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Serangga besar, kalajengking kecil. Biarkan orang tua ini mengambil alih, karena kalian tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Saya sangat akrab dengan aura yang mematikan ini. Petik 2. Laut spiritual Huo Yuhao kemudian berubah menjadi abu-abu. Skydream Ichewom dan Ice Empress merasakan tekanan yang bahkan mereka takuti. Itu adalah jiwa yang berperingkat pada tingkat yang sama sekali berbeda dari mereka. Kamu adalah. Gua di depan tiba-tiba terbuka ke tanah terbuka yang luas. Utusan kematian dewa telah membawa Huo Yuhao keluar dari terowongan, menyebabkan udara di sekitar mereka menjadi segar dan bersih. Ini segera menjernihkan pikiran Huo Yuhao. Namun, 12 siluet diam-diam berdiri di pintu keluar dari terowongan. Ke-12 manusia itu, yang tampaknya tidak bernafas sama sekali, segera berlutut dengan hormat memberi hormat kepada utusan Dewa Kematian begitu mereka melihatnya muncul dari terowongan. Bangkit, mayatku. Kalian ditinggalkan untuk digunakan sebagai perlindungan saya. Kami benar-benar mengalami masalah besar saat ini. Aku takut kalau pria itu adalah Titlet Douluo berdasarkan aura yang dia pancarkan. Jangan khawatir. Bahkan Titlet Douluo hanya akan bisa bersujud di hadapanku dalam waktu 10 tahun, paling banter. Petik 2. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki 10 tahun lagi. Utusan Dewa Kematian berhenti dan dengan cepat melihat sekeliling. Siapa itu? Dia berteriak dengan suara keras, keluar. Aku di sini. Kemana Anda ingin saya pergi? Bau maut yang aneh namun murni tiba-tiba muncul dari tangan kirinya. Utusan Dewa Kematian tanpa sadar melonggarkan cengkeramannya pada orang yang ada di tangannya, dan membalikkan tubuhnya di saat yang bersamaan untuk melihat siapa orang itu. Dia segera terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia telah memegang seseorang yang mengenakan pakaian hijau gelap sepenuhnya dengan 2 cincin jiwa putih. Tapi sekarang, orang itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Di balik topeng itu, mata yang semula berwarna emas pudar berubah abu-abu. Itu adalah semacam abu-abu yang dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, seolah-olah pemiliknya dapat sepenuhnya memahami segala sesuatu di dunia. Apa yang lebih aneh adalah bahwa cincin jiwa abu-abu perlahan-lahan naik dari bawah kakinya. Saat cincin jiwa abu-abu itu naik, serangkaian bayangan yang terpecah mengikuti. Orang tidak bisa mengatakan dengan jelas apakah itu satu bayangan atau banyak bayangan. Utusan Dewa Kematian merasakan perasaan mencekik yang tak dapat dijelaskan saat dia melihat lapisan kelabu itu, tanpa sadar menyebabkan dia mengambil langkah mundur. Kamu juga seorang master jiwa jahat. Ada ekspresi kaget pada utusan maut yang berwajah dewa ketika dia menanyakan pertanyaan ini. Mantel di wajahnya telah terangkat saat dia berlari sekarang, mengungkapkan wajah yang menyerupai tengkorak. Hanya lapisan kulit yang menutupi wajahnya. Matanya, yang bercahaya dengan lampu hijau muda, dipenuhi dengan kejutan. Tuan jiwa jahat, apa itu? Saya belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Ada sedikit keheranan dalam suara tua itu. Utusan Dewa Kematian mendengus dan berkata,
setiap tuan roh jahat tunggal adalah eksistensi yang layak mendapatkan kekaguman terbesar. Saya seorang juru bicara Dewa Kematian, utusan Dewa Kematian. Kamu jelas masih muda, karena kamu berani menipu orang-orang di depanku. Jika Anda benar-benar seorang penguasa jiwa jahat, Anda harus membuat identitas Anda diketahui, dan mungkin kemudian kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bekerja sama satu sama lain. Tapi Anda harus memberitahu saya sesuatu dulu. Mengapa jiwamu cincin abu-abu? Petik 2. Utusan Dewa Kematian. Kamu pasti bercanda. Meskipun aku tidak bisa mengingat banyak hal dari masa lalu, aku samar-samar ingat bahwa aku bisa menjadi Dewa Kematian jika aku ingin menjadi satu. Anda sudah mengorbankan daging Anda, baru saja menyapu tepi necromancy. Seorang ahli nujum seperti Anda layak disebut utusan Dewa Kematian. Kematian kemampuan Allah untuk menyucikan, bukan untuk memanggil jiwa dan mengacaukan mayat. Tidak ada kemungkinan Anda menjadi dukun iblis, namun Anda di sini sesumbar di depan pria tua ini. Itu sangat lucu. Utusan kematian, Tuhan tersandung mendengar kata-katanya mendengar suara tua itu. Necromancy apa? Apa necromancer? Dukun iblis. Saya seorang penguasa jiwa jahat yang layak dikagumi. Anda benar-benar berani menghujat Dewa Kematian. Anda mencari mati. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depannya. Cincin jiwa ketiga di tubuhnya tiba-tiba menyala, mengaktifkan cincin jiwa ungu dengan beberapa aliran hitam. 12 orang di sekitar mereka yang mengeluarkan aura dingin segera bergerak dan menerkam ke arah Huo Yuhao dengan kecepatan kilat. Itu aura yang sangat akrab. Meskipun sedikit menjijikkan, aku masih memiliki sedikit kasih sayang yang tersisa di dalam diriku. Suara tua itu menghela nafas, tetapi tidak bergerak ketika dia mengangkat jarinya. Bola api abu-abu samar-samar membakar ujung jarinya. Ketika mayat-mayat bahwa utusan Dewa Kematian telah dikonversi menjadi manusia datang dalam jarak 3 meter dari tubuhnya, mereka segera menghentikan gemetar kekerasan mereka. Bak besar, aku perlu meminjam sedikit kekuatanmu yang tersegel, suara tua itu berkata dengan acuh tak acuh, aku masih tidak bisa mengingat apapun dari masa lalu, tapi aku ingat namaku sendiri. Seorang dukun mayat kecil benar-benar berani untuk pamer dengan jenis necromancy tidak populer di depan saya, Electrolux cecer necromancer yang memiliki hukum ilahi necromancy. Lalu, aku akan membiarkanmu bermain dengan api. Petik 2. Saat dia berbicara, api di atas jarinya tiba-tiba menyala lebih terang. Tak lama setelah itu, lingkaran abu-abu di tubuhnya tiba-tiba diaktifkan, membungkus 12 mayat di dalamnya. Ke-12 mayat itu berhenti gemetar, dan perlahan-lahan mengangkat kepala mereka satu demi satu. Orang bisa melihat bahwa kulit mereka sekarang abu-abu metalik, warna yang hanya dimiliki orang mati. Mata mereka kosong dan tak bernyawa, kuku mereka aneh dan tak terbandingkan panjang, dan tampak berwarna ungu gelap. Bau busuk-busuk juga merembes keluar dari setiap inci tubuh mereka. Utusan kematian, Tuhan menemukan, dengan keheranannya, bahwa ia tidak dapat mengendalikan budaknya lagi. Dia buru-buru meningkatkan output dari kekuatan jiwanya dan mengaktifkan berbagai keterampilan jiwanya, namun mereka masih tidak bereaksi, dia bahkan tidak bisa membuat mereka menghancurkan diri sendiri. Perlahan-lahan, cahaya pucat mulai muncul di mata budak mayat. Cahaya ini sebenarnya adalah nyala keputihan, dan ketika nyala api itu semakin muncul di mata setiap budak mayat, ia juga mulai bersirkulasi di seluruh tubuh mereka. Tanpa diduga, emosi mulai muncul di wajah mereka yang sebelumnya kaku, penderitaan, kebencian, dan dendam tak terbatas. Mereka kemudian berbalik ke arah utusan Dewa Kematian dan segera menembak ke arahnya dengan kegilaan. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Suara utusan kematian dewa dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia dengan cepat berbalik untuk menjauh. Namun pada saat itu, cahaya keunguan keemasan keluar dari mata Huo Yuhao. Utusan Dewa Kematian merasa seolah-olah kepalanya tiba-tiba dipukul oleh palu besar. Ini, ditambah dengan kepanikan yang dia rasakan, menyebabkan dia segera jatuh dengan kepala lebih dulu ke tanah. Semua budak mayat yang telah disempurnakan telah diciptakan menggunakan tubuh para penguasa jiwa. Bukan saja mereka sangat cepat, tetapi mereka juga kebal terhadap pisau, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ke-12 mayat-mayat ini telah mengambil lebih dari setengah kekuatannya untuk disempurnakan, dan mereka adalah kartu asnya yang tersembunyi. Namun, pada saat ini, budak mayat ini tampaknya telah mendapatkan kembali sebagian dari kesadaran mereka sebelumnya, bagaimana mereka bisa melepaskannya.
Kedua belas budak mayat melancarkan serangan hiruk-pikuk terhadap utusan Dewa Kematian, yang untuk sementara terpana oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Bahkan, mereka menyerang dengan cara hiruk-pikuk sehingga mereka bahkan tidak memperhitungkan keselamatan mereka sendiri. Suara Electrolux terdengar dari mulut Huo Yuhao lagi dan berkata, seorang ahli nujum sejati mengendalikan roh, bukan tubuh. Bahkan jika Anda menjadi lebih kuat, dukun mayat seperti Anda yang bahkan tidak bisa menyentuh misteri kontrol jiwa tidak akan pernah menjadi ahli nujum yang sejati. Dia kemudian mengarahkan suaranya ke arah budak mayat, karena dia membunuhmu, orang tua ini akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Setelah Anda menyelesaikan pembalasan Anda, jiwa Anda selanjutnya akan dimurnikan. Aku tidak tahu sudah berapa lama sejak aku menggunakan necromancy. Ini sangat akrab, namun asing pada saat yang sama. Tapi, aku suka perasaan ini. Sepertinya ada kebencian tak terlupakan yang terukir jauh di dalam hatiku di masa lalu, namun aku hanya merasakan ketenangan sekarang. Jejak spiritual saya tampaknya telah dirangsang lagi. Yuhao kecil, cacing besar, kalajengking kecil, sepertinya aku harus memasuki periode tidur lagi. Oh, ada satu hal terakhir yang harus saya sampaikan kepada Anda semua sebelum saya pergi, kekuasaan dapat digunakan untuk kebaikan. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan Anda dengan cara yang jahat dengan dalih bahwa Anda hanya melakukannya kepada pelaku kejahatan pada dasarnya jahat seperti baik. Yuhao kecil, kuharap kau akan bisa menghilangkan kebencianmu saat aku bangun nanti. Ketika hati Anda bebas dari kebencian, dan ketika Anda hanya merasakan sukacita dan kebajikan, saya akan benar-benar menjadi jiwa bela diri ketiga Anda. Kelabu di sekitar mereka lenyap, begitu pula cahaya kelabu di mata Huo Yuhao. Cincin jiwa abu-abu di sekitarnya juga menghilang dan menghilang. Tubuhnya berayun sedikit, lalu dia jatuh ke tanah. Dalam periode waktu yang singkat ini, utusan Dewa Kematian terkoyak oleh 12 budak mayatnya. Jeritan celakanya bisa terdengar dari beberapa ratus meter jauhnya. Kehidupannya yang penuh dosa akhirnya berakhir sebagai akibat langsung dari dosanya sendiri. Seseorang yang bermain api pasti akan dibakar sampai mati. Sebagai seorang penguasa jiwa jahat, kematiannya telah datang di tangan kejahatannya sendiri. Begitu tuan roh jahat itu mati, budak mayat perlahan jatuh ke tanah satu demi satu. Ketika mereka melakukannya, helai kabut putih naik dari kepala mereka dan samar-samar menyerupai wajah manusia. Namun, ekspresi mereka saat ini tidak mengandung dendam, hanya bantuan dan penghargaan yang tersisa di dalam diri mereka. Mereka menatap Huo Yuhao yang jatuh saat mereka perlahan menghilang ke udara. Ekspresi mereka jauh lebih damai. Setelah jiwa-jiwa yang dipenjara telah dimurnikan, budak mayat mulai membusuk dan menghilang pada tingkat yang menakjubkan. Dalam sekejap mata, hanya tulang yang tersisa. Boom, ledakan dahsyat terdengar. Segera setelah itu, sesosok melayang langsung ke udara, lalu mendarat dengan kuat, mengungkapkan sosok kuat Penatua Suan. Tubuh bagian atas Penatua Suan yang telanjang memperlihatkan otot-ototnya yang berwarna perunggu, dan aura mengerikan yang saat ini dipancarkannya melesat ke udara begitu dia muncul, menyebabkan cuacanya sendiri berubah. Ini terutama terjadi pada dua tanduk spiral di kepalanya, yang bersinar dengan kilau misterius yang tak terlukiskan. 9 jenis cahaya tampak berkedip-kedip melalui mereka sebelum berubah menjadi warna putih jade. Dengan cepat, Penatua Suan muncul di depan mata Huo Yuhao. Namun, situasi saat ini memadamkan amarah di dalam hatinya, utusan kematian dewa telah menghilang, dan hanya meninggalkan sepetak besar tulang di tanah. Selain itu, bahkan ada bau busuk. Namun, Huo Yuhao terlempar ke samping. Penatua Suan awalnya berpikir bahwa Huo Yuhao telah mengalami musibah, lagi pula, dia hanya manusia biasa. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia masih akan baik-baik saja. Dengan tingkat kultivasinya, dia bahkan tidak perlu menyentuhnya untuk memverifikasi statusnya. Dia bisa mengatakan itu, meskipun napas Huo Yuhao agak lemah, itu masih ada. Detak jantungnya masih sangat sehat, dan tanda-tanda kehidupannya jelas. Meskipun demikian, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya selain Huo Yuhao. Wajah Penatua Suan mengungkapkan sedikit keraguan, kemudian dia dengan hati-hati mengangkat Huo Yuhao dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Dia dengan cepat menemukan bahwa pingsan Huo Yuhao bukan karena trauma fisik, dia hanya menggambar kekuatan spiritualnya secara berlebihan. Terlebih lagi, kekuatan jiwanya bahkan tidak terlalu berlebihan. Penatua Suan ingin sekali mengetahui tentang keberadaan utusan Dewa Kematian,
sehingga dia mengeluarkan botol kecil yang terbuat dari batu giok putih dan meletakkannya di bawah hidung Huo Yuhao. Ako, Huo Yuhao tiba-tiba terbangun dengan bersin. Bau pedas telah membuatnya berangsur-angsur bangun, tetapi ia masih merasa kepalanya agak berat. Otaknya juga pusing, dan saat ini dia bahkan tidak bisa menggunakan mata rohnya untuk melihat segala sesuatu di depannya dengan jelas. Yuhao, apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada Tuan Roh Jahat yang tercela itu? Penatua Suan bertanya dengan tidak sabar. Huo Yuhao dikosongkan. Setelah menenangkan dirinya, bayangan tentang apa yang terjadi mulai muncul dalam benaknya. Dia benar-benar sadar ketika dirasuki oleh Electrolux. Selain itu, dia jelas mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Namun, dia tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Electrolux. Dia berdua menggunakan kekuatan spiritualnya, dan bahkan tampaknya menggunakan kekuatan spiritual Skydream Ichewom. Karena hal inilah dia bahkan tidak dapat berbicara lebih awal. Bahkan Skydream Ichewom dan Ice Empress masih dalam keadaan syok. Menyusul pemulihan ingatannya, jejak spiritual yang ditinggalkan Electrolux tua di benaknya secara bertahap mulai muncul. Huo Yuhao tanpa sadar mengikuti instruksi yang tersisa pada jejak spiritual itu dan menjawab Penatua Suan, saya juga tidak tahu. Setelah utusan kematian, Dewa membawaku ke sini, ia memerintahkan budak-budak mayatnya untuk mengangkat bagian belakang dan berencana menggunakanku sebagai sandera untuk melarikan diri. Ketika saya mendengarnya, saya tahu bahwa saya kehabisan waktu. Jadi, saya menggunakan semua kekuatan saya untuk melepaskan syok spiritual. Dia langsung jatuh ke linglung singkat, dan mulut dan hidungnya mulai berdarah. Saat itu juga, saya mengambil kesempatan untuk berguling ke tanah. Ketika saya melakukannya, saya mendengar dia memekik keras, kemudian saya merasa kepala saya pusing. Dia tampaknya telah kehilangan kendali atas budak mayatnya, yang terus menyerangnya dan merobek-robeknya. Ketika dia meninggal, budak mayat itu juga jatuh ke tanah. Setelah itu, saya sepertinya pingsan. Petik 2. Pandangan tercerahkan muncul di mata Penatua Suan ketika dia mendengar kata-kata Huo Yuhao. Serangan balasan yang jahat. Melayani dia dengan benar. Dia ditinggalkan ringan. Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti. Petik 2. Pada saat itu, Huo Yuhao agak sadar kembali. Dengan tatapan agak kabur di matanya, dia bertanya, Penatua Suan, apa reaksi jahat? Penatua Suan membawa Huo Yuhao melalui gua yang dia buat sebelumnya dengan paksa ketika dia menjelaskan, semua Tuan Roh Jahat memiliki kekuatan yang kuat dan jahat. Misalnya, bajingan yang Anda lihat sebelumnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan mayat. Namun, seringkali kekuatan yang mereka gunakan melebihi kekuatan tubuh mereka. Setelah saldo ini rusak, ada kemungkinan reaksi balik terjadi. Syok spiritual Anda sebelumnya pasti untuk sementara memutuskan koneksi yang dia miliki dengan mayatnya. Pada gilirannya menyebabkan dia langsung mengalami serangan balik. Saya tidak berpikir bahwa Andalah yang akan membunuhnya. Petik 2. Penatua Suan jelas layak disebut sebagai salah satu pakar puncak dari benua Douluo, analisisnya secara fundamental benar. Meskipun teknik Electrolux tidak sesederhana itu, hasil dan efek keseluruhan yang telah dicapai itu masih kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih memerhatikan penyucian jiwa orang mati. Oh, jawab Huo Yuhao, lalu tenggelam kembali ke keadaan kacau. Penatua Suan dengan cepat kembali ke gua tempat tangan kematian tetap tinggal bersama Huo Yuhao. Bau darah di gua semakin kuat sejak dia pergi. Para siswa yang terluka parah dari halaman dalam semua telah berkumpul bersama begitu dia kembali. Selain Yao Haoxuan yang sekarang sudah meninggal, orang-orang yang berada dalam kondisi terburuk adalah Gong Yang Mo dan Chen Zifeng. Mereka berdua saat ini berbaring di tanah, tidak sadarkan diri, tetapi tubuh mereka hancur berantakan. Meskipun Sisi juga tidak sadar, luka-lukanya masih agak lebih ringan daripada mereka. Meskipun Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luoshen saat ini berdarah dari hidung dan mulut mereka karena cedera berat, mereka masih dapat mempertahankan kesadaran mereka. Dibandingkan dengan keadaan putus asa bahwa 7 dari halaman dalam berada, para murid dari halaman luar sama sekali tidak terluka. Mereka pada awalnya mendapat bantuan deteksi spiritual Huo Yuhao, dan berjarak yang cukup jauh dari pusat ledakan. Saat mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres, mereka dapat bereaksi. Su Sanshi telah berhasil menggunakan Shield of the Xuanwu Turtle untuk melindungi Jiang Nanan, yang memiliki pertahanan terlemah dari semuanya. Bei Bei pada gilirannya melepaskan sejumlah besar guntur dan kilat,
menghalangi daging beracun yang telah dikirim terbang ke arah mereka dari ledakan. Krilife Xiao Xiao, Soul Cruise Cauldron juga memainkan peran penting dalam memblokir sejumlah besar ledakan. Yu Hao. Saat dia melihat Penatua Xuan kembali dengan Huo Yu Hao di belakangnya, Wang Dong segera menerkam ke arahnya. Yang lain dari halaman luar juga dengan cepat mengelilinginya. Aku baik-baik saja, jawab Huo Yu Hao agak lemah. Terlepas dari segalanya, Wang Dong memeluknya, air matanya melonjak tak terkendali. Ketika utusan kematian dewa telah menangkap Huo Yu Hao sebelumnya, Wang Dong langsung merasa seolah-olah hal terpenting dalam hatinya telah direnggut. Pada saat itu, dia dikirim ke dalam keadaan bodoh. Sebelum dia sadar, Penatua Xuan sudah pergi untuk mengejar. Dia ingin mengejar mereka, tetapi dia dihentikan oleh Wang Yan. Pada saat itu, dia merasakan ruang otaknya keluar. Dia berpikir dalam hati, sudah selesai, semuanya sudah berakhir. Yu Hao pasti tidak akan bisa melarikan diri sekarang karena dia telah ditangkap oleh orang yang begitu menakutkan. Dia tidak berpikir bahwa Huo Yu Hao akan benar-benar dibawa kembali oleh Penatua Xuan begitu cepat. Penatua Xuan meninggalkan Huo Yu Hao dalam perawatan Wang Dong, dia baik-baik saja. Dia baru saja menggambar kekuatan spiritualnya. Biarkan dia istirahat. Petik 2. Wang Dong bahkan tidak mendengar kata-kata itu, dia memegang Huo Yu Hao dengan erat dan mulai menangis. Huo Yu Hao ingin mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Namun, dia terlalu lelah setelah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Dia hanya berhasil sedikit mengangkat tangannya dan tidak bisa mengatakan apapun. Bagaimana situasinya? Penatua Xuan, yang masih memiliki jiwa bela diri yang aktif, berbalik ke arah Wang Yan dan bertanya dengan ekspresi yang sangat suram. Setelah kejadian di hutan bintang besar Dou, di mana para murid dari halaman dalam telah menemui 100.000 jiwa-jiwa dan menderita banyak korban, ini adalah kedua kalinya ada begitu banyak kerugian di bawah kepemimpinannya. Orang biasa tidak akan pernah bisa memahami rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Wang Yan berkata dengan penuh kesedihan, Yao Haoxuan meninggal dalam pertempuran. Saya mencoba yang terbaik untuk menyatukan sisa-sisa kerangkanya, tetapi setelah digunakan oleh Tuan Roh Jahat itu, mayatnya terkontaminasi oleh racun yang mematikan dan terkorosi. Kami tidak akan bisa mengembalikan kerangka lengkapnya. Petik 2. Penatua Xuan menutup matanya dengan menyakitkan, bagaimana yang lainnya? Bagaimana keadaan luka-luka mereka? Apakah mereka dalam bahaya fana? Petik 2. Wang Yan menjawab, Chen Zifeng kehilangan satu kakinya, tetapi yang menderita luka terburuk adalah Gong Yangmo. Dada dan perutnya telah menderita kerusakan yang sangat besar dari darah dan daging beracun yang meledak. Karena itu, luka internalnya tidak hanya sangat parah tetapi juga beracun. Cedera internal sisi kurang serius, tetapi racun yang dia terinfeksi masih sangat berbahaya. Karena mereka bertiga sudah menderita demam tinggi, saya memberi mereka beberapa pil untuk menahan racun dan menurunkan demam, tetapi ini hanya tindakan sementara. Kami membutuhkan perawatan terbaik untuk menyelamatkan hidup mereka. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng berada di pusat ledakan. Sementara mereka mampu memblokir darah dan daging beracun yang dilepaskan oleh ledakan karena budidaya tinggi mereka, gelombang kejut membuat mereka cedera internal. Mereka perlu waktu untuk sembuh. Untungnya, baik mereka maupun Ling Luoshen tidak terkontaminasi oleh darah dan daging beracun. Dengan pil obat akademi, mereka seharusnya bisa pulih dalam waktu setengah bulan. Bagaimana dengan utusan Dewa Kematian? Petik 2. Penatua Xuan menghela napas dalam-dalam dan memberitahu Wang Yan segala yang dikatakan Yu Hao kepadanya. Setelah mendengar cerita itu, ekspresi dingin dan keras Wang Yang sedikit meleleh. Bagus, bagus. Setidaknya Haoxuan dibalaskan. Bahkan utusan kematian, dewa tidak mungkin berharap mati di tangan Yu Hao. Petik 2. Penatua Xuan membuka matanya lagi, pandangan tegas di dalam mereka. Dia sudah mengambil keputusan dan berkata dengan suara yang dalam, Wang Yan, kamu harus menanggung beban tugas yang sulit ini. Bawa mereka kembali ke kamp militer, dan begitu Xiao Tao dan dua lainnya stabil, bergegas menuju Star Luo City dan bergabung dengan turnamen. Saya akan membawa Gong Yangmo, Chen Zifeng, dan Sisi kembali ke akademi untuk dirawat. Kami tidak bisa membuang waktu dan harus segera pindah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Penatua Xuan mengarahkan tangannya yang besar ke tiga orang yang terbaring tak sadarkan diri di tanah. Kekuatan jiwa putih pekat membungkus mereka dengan cara yang mengingatkan kita pada kepompong raksasa, melindungi mereka.
Penatua Xuan menarik napas dalam-dalam dan kemudian memandang ketujuh dari halaman luar ketika dia berbicara dengan nada serius. Situasinya sekarang telah berubah, dan tanggung jawab ada pada saya. Saya khawatir tidak ada waktu lagi untuk mengirim anggota tim baru dari akademi. Kami hanya dapat mengandalkan Anda banyak untuk saat ini. Paling tidak, Anda harus bertahan sampai Ma Xiaotao dan yang lainnya pulih. Anak-anak, akademi hanya bisa mengandalkanmu untuk mempertahankan kejayaannya. Jika Anda menang, kehormatan itu akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, saya pribadi akan menanggung semua rasa malu. Petik 2. Setelah itu, Penatua Xuan mengangkat kepalanya, berusaha menahan air mata yang mengalir di matanya. Dia kemudian membawa 3 orang yang terbungkus kekuatan jiwanya keluar dari gua sebelum dia mengaktifkan alat jiwanya yang terbang dan menuju Shrek Academy dengan kecepatan penuh. Sangatlah penting untuk menyembuhkan dan menyelamatkan 3 siswa yang terluka dan diracun. Setelah mendengar kata-kata Penatua Xuan, Huo Yuhao juga tertidur lelap. Pada saat dia sadar kembali, matahari sudah tinggi di langit, siang sudah tinggi. Bau darah juga telah menghilang dan digantikan oleh udara pegunungan yang segar. Dia menemukan bahwa kepalanya bersandar pada sesuatu yang lembut dan elastis. Tingginya tepat, dan itu sangat nyaman. Sebuah tangan yang halus dan ramping tergeletak di dadanya, dan jari-jari panjang dan ramping yang sama itu juga tepat di depan matanya. Dia bahkan tidak perlu mengangkat kepalanya untuk menebak dari siapa mereka berasal, karena dia sudah memegang tangan ini berkali-kali, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat mereka dari dekat. Tangan Wang Dong benar-benar indah. Meskipun mereka jauh lebih kecil daripada miliknya, panjang jari-jari mereka hampir sama. Mereka benar-benar menyerupai tangan seorang gadis. Setelah tidur siang, pusing dari sebelumnya sudah hilang. Semua ingatan tentang apa yang terjadi sebelumnya sekarang perlahan mulai muncul kembali di benaknya. Meskipun sudah beberapa saat, dia masih merasakan jantung berdetak setiap kali dia memikirkan apa yang telah terjadi. Hukum ilahi dari Necromancy, Spectra of Calamity, Electrolux. Ini adalah identitas sebenarnya dari bola kelabu cahaya yang tertidur di laut spiritualnya. Pada saat itu, ketika Electrolux untuk sementara mengambil kendali atas tubuhnya, Huo Yuhao tidak mampu menantangnya sedikitpun. Dia masih bisa merasakan dunia luar dan mempertahankan panca indera, tetapi dia tidak memiliki kendali atas tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya seseorang mengendalikan tubuhnya. Skydream Ichewom juga pernah melakukannya sekali sebelumnya. Namun pada waktu itu, dia tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar dan tetap berada di laut spiritualnya sebagai penonton. Skydream Ichewom adalah 1 juta jiwa-jiwa, dan bahkan jika itu ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi dewa karena keadaan khususnya, itu masih 1 juta tahun jiwa binatang yang berspesialisasi dalam bidang spiritual. Apakah ini berarti bahwa ia lebih rendah daripada jejak spiritual belaka yang ditinggalkan oleh Electrolux? Siapa sebenarnya Electrolux ini? Selain itu, dia mengatakan bahwa dia bisa menjadi dewa kematian sejak dulu jika dia mau. Semua kombinasi ini terlalu menakutkan. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari dunia lain. Seperti apa dunia ini? Dan apa necromancy-nya? Tampaknya agak mirip dengan kekuatan Tuan Roh Jahat itu. Namun, dia tidak mendapatkan perasaan jahat darinya. Sebaliknya, itu terasa murni dan suci. Bukan karena kekuatan spiritual saya lebih rendah dari miliknya. Hanya saja aku tidak sepengetahuan dia dalam hal lautan spiritual manusia. Skydream Ichewom mengakui dengan enggan. Brother Skydream, Huo Yuhao cepat-cepat berkata, Elder Electro. Jangan menyebutkannya, kata The Skydream Ichewom, tertekan, orang itu haruslah manusia seperti kamu, tetapi jauh dari umum seperti yang dibuktikan dengan kekuatannya yang luar biasa. Saya menduga bahwa dia bertemu lawan yang kuat yang menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya menyisakan sebagian kecil dari yang terakhir. Ketika kami menyatu bersama, kami menciptakan fenomena surgawi yang aneh, dan fragmen jiwa itu berasimilasi dalam proses tersebut. Pria itu harus merasa bersyukur. Jika bukan karena saudara ini, fragmen jiwa itu mungkin sudah bubar. Petik 2. Berhentilah mencari alasan. Jika Anda lebih rendah, Anda lebih rendah. Jangankan kamu, bahkan aku jauh di bawahnya dalam hal kekuatan spiritual. Dia benar-benar tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa jika fragmen jiwanya lengkap, dia mungkin sudah menjadi dewa. Kata Ice Empress. Dia tidak tertekan sebagai Skydream Ichewom, dan suaranya bahkan membawa sedikit kekaguman. Permaisuri Es melanjutkan, Yuhao,
jangan buang waktu untuk mengkhawatirkan hal ini. Kekuatan Penatua Elektro terutama terletak pada pengetahuan dan tingkat jiwanya dengan yang terakhir sangat tinggi. Namun, ia telah menderita banyak kerusakan, dan dengan tetapi hanya sebuah fragmen yang tersisa, tidak banyak yang bisa ia lakukan. Dalam kondisinya saat ini, dia bahkan tidak bisa menambah kekuatanmu. Ketika dia menunjukkan kekuatannya sebelumnya, dia menggunakan tubuhmu sebagai media dan kekuatan tersegel Skydream sebagai sumber energi. Dia menghentikan kita dari mengambil tindakan dengan pemahamannya yang lebih tinggi tentang laut spiritualmu. Karena kami tidak yakin apa yang harus dilakukan dan merasa bahwa bertindak dengan terburu-buru dapat menyebabkan kerusakan pada laut spiritual Anda, kami tidak punya pilihan selain mengandalkannya. Kekuatan Penatua Elektro terletak persis dalam pengetahuannya. Sihir kuat yang ia gunakan juga harus berasal dari dunianya. Anda harus mempelajarinya jika ada kesempatan. Petik 2. Namun, kekuatan Penatua Elektro dan bahwa dari Tuan Roh Jahat, Huo Yuhao berkata agak cemas. The Ice Empress berkata, jangan khawatir. Penatua Elektro dan pria itu berada di dua pesawat yang sama sekali berbeda. Penatua Elektro memberi saya perasaan kemurnian dan kesederhanaan. Jiwanya telah mencapai dunia di mana kata-kata, baik, atau jahat tidak cocok untuk menggambarkan auranya. Dari sudut pandang lain, ia harus menjadi eksistensi di atas dunia kita ini. Karena itu, kekuatannya tidak mungkin mempengaruhi disposisi Anda. Dan dari kata-katanya, sepertinya tidak akan mudah bagi Anda untuk belajar darinya karena persyaratannya yang sangat tinggi terhadap karakter moral Anda. Jika saya tidak salah, atribut Elder Elektro harus sama dengan milik Anda, atribut cahaya. Dan bahkan jika atribut cahayanya sangat lemah, itu adalah yang paling murni yang pernah saya lihat. Petik 2. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Huo Yuhao bahkan belum berusia 13 tahun. Oleh karena itu normal baginya untuk bergantung pada Ice Empress atau Skydream Ichewom ketika dia berada dalam dilema. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Skydream Ichewom berkata, yang harus kamu lakukan adalah terus berkultivasi dan semakin kuat. Fragmen jiwa itu masih perlu beberapa tahun untuk memulihkan diri dan menjadi mandiri. Dan sampai saat itu, dia tidak akan keluar dengan mudah, karena dia akan selesai jika hanya fragmen ini yang akan rusak. Selain itu, Anda hanya dapat belajar darinya jika Anda memiliki kekuatan dan kekuatan spiritual yang cukup. Karena itu, teruslah berkultivasi. Petik 2. Aku mengerti. Huo Yuhao sekarang sudah sedikit tenang. Meskipun mereka belum sepenuhnya menghilangkan keraguan di dalam hatinya, penjelasan Ice Empress dan Skydream Ichewom telah membuatnya tenang. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia membuka matanya. Kemudian, dia dengan lembut memindahkan tangan Wang Dong dan duduk. Gerakan kecil ini menyebabkan Wang Dong gemetar dan berteriak dengan khawatir, Yuhao, kau sudah bangun. Ketika dia duduk, Huo Yuhao melihat bahwa murid-muridnya semua ada di dekatnya. Mereka duduk di tengah hutan dengan meditasi mendalam, berusaha memulihkan energi mereka. Tetapi ketika mereka mendengar suara Wang Dong, mereka mulai bangun satu demi satu. Dari tim utama, hanya Ma Xiaotao, Dai Yueheng dan Ling Luoshen yang tersisa. Kulit mereka masih pucat karena terluka parah. Pada saat ini, bahkan mereka membuka mata.